Bab 511 Harimau Putih. Saat dia akan menarik napas dalam-dalam, sebuah kepala besar muncul dari jendela dan membuatnya ketakutan. Kepala besar yang muncul sebenarnya adalah makhluk berbulu. Tombak putih memiliki semburat biru tua di ujung bulunya, dan pola biru tua yang indah bercampur dengan bulu putih. Itu sebenarnya adalah harimau putih. Kepalanya sangat besar sehingga Lan Xuanyu harus memeluknya dengan kedua tangan. Sepasang mata biru besar menatap ingin tahu ke dalam ruangan. Melihat bahwa Lan Xuanyu ditakuti olehnya, itu benar-benar menyeringai pada Lan Xuanyu, dan ada sedikit ejekan di matanya yang besar. Lan Xuanyu tidak langsung mengenali bahwa ini adalah binatang berjiwa tipe harimau. Pria kecil ini sangat tampan. Ia memiliki kepala bulat dan janggut panjang yang meringkuk. Itu sebenarnya cukup menggemaskan. Siapa kamu? Lan Xuanyu berjalan maju. Dia tidak takut pada harimau ini. Karena ini adalah tempat bagi Soul Beast untuk menyambut tamu manusia, secara alami tidak akan ada kasus Soul Beast yang menyakiti manusia. Selain itu, harimau putih ini tampan dan menggemaskan. Dia segera mendapat kesan yang baik dan menjadi ingin tahu tentang hal itu. Siapa kamu? Suara yang jelas dan agak kaku keluar dari mulutnya, membuat Lan Xuanyu terpesona. Kamu bisa berbicara bahasa manusia. Lan Xuanyu terkejut. Ada sangat sedikit makhluk jiwa yang bisa berbicara bahasa manusia, kecuali seseorang telah berkultivasi selama lebih dari 100.000 tahun. Mungkinkah ini binatang jiwa 100.000 tahun? Kamu bisa berbicara bahasa manusia. Harimau putih berkedip dan mengulangi kata-katanya. Lan Xuanyu sangat penasaran dan mau tidak mau mencubit wajahnya yang gemuk. Bulunya lembut dan tebal, dan sangat halus. Kulitnya yang gemuk terasa sangat enak saat dicubit. Harimau putih itu jelas tidak menyangka Lan Xuanyu akan menyentuhnya. Itu tertegun sejenak sebelum membuka mulutnya dan memamerkan taringnya pada Lan Xuanyu. Kamu benar-benar berani mencubit wajahku yang mulia. Kamu daging mati. Saat berbicara, harimau putih itu tiba-tiba melompat keluar jendela. Lan Xuanyu melompat kaget dan melepaskan Blue Silver Grass pada saat yang bersamaan. Liu Feng, yang berada di toilet, mendengar keributan itu dan bergegas keluar. Harimau putih ini sangat besar dan panjangnya lebih dari 5 meter. Itu memiliki bulu putih dengan pola biru tua dan mengangkat cakar kanannya ke arah Lan Xuanyu. Cakar tajam segera muncul dan tampak mengancam. Kamar tidurnya awalnya tidak besar, dan begitu masuk, seluruh ruangan menjadi sempit. Lan Xuanyu memperhatikan bahwa hal yang paling aneh tentang harimau putih ini adalah bahwa ia tidak memiliki karakter raja yang seharusnya dimiliki oleh binatang berjiwa tipe harimau yang normal. Sebaliknya, ia memiliki pola berbentuk kupu-kupu di bulunya yang berwarna biru gelap. Dia benar-benar yakin bahwa tidak ada binatang jiwa seperti itu dalam informasi yang dia baca. Harimau apa ini? Liu Feng melepaskan tombak naga peraknya dan mengarahkannya ke harimau putih. Di ruangan yang begitu sempit, dia dan Lan Xuanyu merasakan ancaman besar. Harimau putih menyeringai pada Lan Xuanyu dan mendengus. Aku bertanya padamu, apakah kamu takut? Lan Xuanyu menekan tombak naga putih Liu Feng dan tersenyum. Mengapa saya harus takut? Meskipun planet Elf adalah planet yang diperintah oleh makhluk jiwa, ia masih berada di bawah yurisdiksi federasi. Jika Anda menyakiti kami, hukum akan menghukum Anda. Harimau putih berkedip dan mencabut cakarnya. Sangat menyebalkan, kamu tidak menyenangkan sama sekali. Lan Xuanyu tidak bisa menahan senyum. Lalu apa yang dianggap menyenangkan? Harimau putih itu memiringkan kepalanya dan sepertinya sedang berpikir, tetapi setelah berpikir sebentar, sepertinya tidak ada ide. Kenapa kamu tidak menyisir rambutku? Mata Lan Xuanyu melebar dan Liu Feng tertegun. Apa yang sedang terjadi? Harimau gendut itu menggelengkan kepalanya dan menatap Lan Xuanyu, hidungnya berkedut. Jika bukan karena bau harum di tubuhmu, apakah menurutmu ada orang yang memenuhi syarat untuk menyisir rambutku? Lan Xuanyu tertawa dan maju beberapa langkah. Dia tiba-tiba merasa harimau putih besar ini cukup menggemaskan dan mengangkat tangannya untuk menyentuh kepalanya. Bulunya sangat lembut dan berkilau, dan ketika dia mendekat, dia menyadari bahwa itu berbeda dari bulu kasar binatang buas lainnya. Meskipun bulunya halus, sehalus sutra dan terasa sangat lembut dan nyaman. Menggosok kepalanya, harimau putih itu menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berbaring di tempat tidur Lan Xuanyu. Untuknya, tempat tidurnya terlalu kecil, jadi hanya bisa meringkuk di tempat tidur. Menggores, harimau putih bertanya,
Lan Xuanyu menggosok kepalanya beberapa kali tanpa daya dan harimau putih itu segera mendengus puas sebelum menutup matanya. Liu Feng memberi Lan Xuanyu tatapan bertanya dan Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya. Dia sangat tertarik dengan harimau putih ini dan yang terpenting, dia sangat tampan. Ini pasti binatang jiwa terindah yang pernah dilihat Lan Xuanyu. Ketika dia masih muda, dia ingin memelihara kucing tetapi Nan Cheng berpikir bahwa memelihara hewan peliharaan terlalu merepotkan sehingga dia tidak menyetujuinya. Setelah itu, dia menjadi master jiwa dan mulai berkultivasi sehingga dia secara alami melupakannya. Bukankah harimau putih di depannya seperti kucing besar? Dan Lan Xuanyu menyukai kucing besar yang terlihat montok. Tidak lama kemudian, harimau putih itu mulai bernapas dengan teratur dan benar-benar tertidur di tempat tidur Lan Xuanyu. Lan Xuanyu mencubit pipinya dan menarik janggutnya, tetapi tidak ada reaksi apapun. Lan Xuanyu merasa lucu. Mereka baru saja tiba dan sudah ada tamu tak diundang dan bahkan menempati tempat tidurnya sendiri. Apa yang kita lakukan? Liu Feng bertanya, haruskah kita memberitahu guru? Lan Xuanyu berkata, tidak perlu untuk itu. Saya rasa binatang buas ini tidak diizinkan datang ke tempat kami tanpa izin. Jika ketahuan, itu mungkin akan dihukum dan itu tidak akan terlalu baik. Saat bangun, ia mungkin akan pergi dengan sendirinya. Sama halnya bagi saya untuk bermeditasi dan beristirahat di kursi. Anda harus istirahat juga, seharusnya tidak ada niat buruk. Lagi pula, kita manusia telah hidup damai dengan Soul Beast selama bertahun-tahun. Liu Feng mengangguk. Tak satu pun dari mereka memperhatikan bahwa ketika Lan Xuanyu berbicara, harimau putih itu membuka matanya sedikit dan menatap Lan Xuanyu sebelum menutupnya lagi dan melanjutkan tidur. Perjalanan di pesawat ruang angkasa selama lebih dari 10 jam benar-benar melelahkan. Lan Xuanyu dengan cepat memasuki kondisi meditasi di kursi, begitu pula Liu Feng. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa jiwa binatang buas di planet ini berada dalam kekacauan. Setelah Myriad Demon King mengatur Wang Tianyu, dia akan kembali ke kediamannya sendiri ketika tiba-tiba, seorang pria kuat dengan pola kulit harimau di wajahnya berjalan dengan cepat. Segudang Raja Iblis, kabar buruk. Tiger King hilang, bisiknya ke telinga Myriad Demon King. Apa? Myriad Demon King terkejut. Raja harimau hilang. Bagaimana bisa? Bukankah aku sudah memberitahumu untuk mengawasinya? Kemana hilangnya? Pria kekar itu tertawa getir. Seperti yang kamu tahu, Raja Harimau pandai menyembunyikan kehadirannya. Jika dia benar-benar ingin pergi, bagaimana kita bisa merasakannya? Pada saat kami menemukannya, itu seharusnya sudah pergi jauh. Saya sudah mengerahkan orang-orang saya untuk melihat-lihat, tetapi kami belum menemukan jejak Raja Harimau bahkan setelah 2 jam. Ekspresi Myriad Demon King berubah drastis. Jangan konyol, di saat genting seperti ini, meski kita harus mengejarnya, kita harus tetap mengawasinya. Upacara akan segera dimulai, dan tanpa itu, bagaimana upacara akan berlangsung? Jika bos mengetahui hal ini, kalian semua harus menanggung akibatnya. Keringat di dahi pria kekar itu menetes ke bawah. Aku akan segera mencarinya. Bahkan jika saya harus menggali 3 kaki di bawah tanah, saya akan menemukan Raja Harimau. Pergilah dengan cepat, beritahu Biji, Tuan Beruang, dan yang lainnya untuk mengerahkan semua kekuatan mereka untuk mencarinya. Meskipun Tiger King suka bermain-main, ia tetap mengetahui gambaran besarnya dan tidak boleh lari jauh. Juga, jangan beritahu bos dulu, dia perlu memulihkan diri ke kondisi puncaknya. Ya, ketika Lan Xuanyu bangun, dunia luar menjadi gelap. Dia mendorong membuka jendela dan melihat keluar. Dia hanya bisa melihat cahaya redup di langit di antara pepohonan. Masih ada waktu sebelum fajar. Bab 512 Buah Kaisar. Panjang hari di planet ini hampir sama dengan planet induk. Adapun perbedaan waktu, tidak mungkin menghitungnya setelah perjalanan antar bintang. Lan Xuanyu melihat lukanya. Harimau putih besar itu masih tidur nyenyak dengan satu tangan menutupi matanya. Itu terlihat sangat menggemaskan. Lan Xuanyu berjalan mendekat dan mengusap kepalanya yang besar sebelum mencubit wajahnya. Dia kemudian membuka pintu dan berjalan keluar dari asramanya. Setelah tiba kemarin, dia terlalu lelah dan tidak makan banyak. Saat ini, dia sedikit lapar. Pada saat ini, di luar sepi. Lan Xuanyu meregangkan tubuhnya di depan kamarnya dan menggerakkan anggota tubuhnya untuk menghangatkan tubuhnya yang kaku. Energi kehidupan di sini berlimpah dan kaya, tetapi jelas tidak setingkat dengan planet induk.
Dia mengeluarkan buah kehidupan tanpa akhir dan meletakkannya di mulutnya saat dia diam-diam merasakan energi kehidupan menyehatkan tubuhnya. Dengan energi kehidupan yang kaya dari buah kehidupan tak berujung, rasa laparnya hilang. Saat itu, suara yang jelas datang dari belakang. "Apa yang Anda makan?" Ketika Lan Xuanyu berbalik, dia melihat harimau putih besar muncul di belakangnya tanpa suara. "Sejenis buah, spesialisasi planet Douluo kita." Lan Xuanyu mengeluarkan buah kehidupan tanpa akhir dari mulutnya dan menunjuk ke depannya. Mata harimau putih melebar dan hidungnya berkedut. Itu mengendus dan tiba-tiba menjulurkan lidahnya dan meringkuk ke arah tangan Lan Xuanyu. Lan Xuanyu sudah mewaspadainya. Dia melompat mundur dan menghindarinya segera sebelum memasukkan buah itu kembali ke mulutnya. "Manusia, mengapa kamu begitu picik? Saya bahkan tidak keberatan dengan air liur Anda," kata harimau putih dengan marah. Lan Xuanyu mencibir, "Ini sangat mahal, kenapa aku harus membiarkanmu memakannya? Juga, kamu tidur di tempat tidurku sepanjang malam dan aku bahkan tidak punya tempat untuk tidur." Harimau putih menyeringai, "Kamu pelit. Bisakah raja ini berdagang denganmu? Aku ingin makan buahmu itu." Lan Xuanyu bertanya, "Apa yang ingin kamu perdagangkan?" Harimau putih memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak. Kemudian, cahaya biru gelap melintas di tubuhnya dan cakar harimau terulur. Itu menepuk udara dengan ringan dan benar-benar menghasilkan cahaya perak. Kemudian, ia menjulurkan cakarnya ke dalam cahaya perak dan mengambil beberapa buah. Lan Xuanyu memfokuskan pandangannya dan melihat bahwa rangkaian buah berwarna ungu kehijauan. Warna kulitnya tebal dan tidak transparan, tetapi memancarkan aroma yang samar. "Apa ini? Anggur?" Lan Xuanyu bertanya dengan ragu. Harimau putih berkata dengan kesal, "Manusia yang bodoh. Ini adalah buah kaisar. Setelah memakannya, itu bisa membuat seseorang menjadi orang suci dan hidup selamanya." Lan Xuanyu memutar matanya, "Akan aneh jika aku percaya padamu. Menjadi orang suci dan hidup selamanya. Cobalah lebih keras untuk membodohiku." Harimau putih itu berkedip, "Saya tidak berbohong. Saya menjadi dapat berbicara hanya setelah makan ini. Mereka mengatakan kepada saya bahwa makan ini akan memungkinkan saya untuk hidup selamanya. Saya tidak suka ungu pada awalnya, saya hanya suka biru. Saya tidak ingin hal-hal ungu." Lan Xuanyu melihatnya dengan heran. "Kamu bisa bicara setelah makan ini. Biar ku lihat." Saat dia berbicara, dia mengambil untaian buah dari kaki harimau putih itu. Ada lebih dari 10 buah di atasnya, dan rasanya agak berat di tangannya. Aromanya juga menjadi lebih kuat. Itu adalah aroma unik yang belum pernah dirasakan Lan Xuanyu sebelumnya. Dia fokus merasakan perubahannya dan dengan cepat menyadari bahwa buah ini berbeda karena kekuatan spiritualnya tidak dapat mendeteksi bagian dalam buah. Lapisan kulit yang tampaknya tidak terlalu tebal itu sebenarnya menyembunyikan aura buah sepenuhnya. "Buah apa ini? Buah kaisar apa ini? Apakah kamu ingin berdagang?" "Satu untuk satu." Harimau putih memutar matanya dan bertanya. Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya dan mengembalikan buah itu ke sana. "Saya tidak memperdagangkannya. Efek Anda tidak jelas, tetapi buah kehidupan tak berujung saya mengandung energi kehidupan yang sangat kaya. Saya tidak berani makan ini. Saya tidak tahu apakah akan ada efek samping jika saya memakannya. Bagaimana jika itu beracun?" Harimau putih berkata dengan cemas, "Kamu benar-benar tidak tahu hal-hal yang baik. Ini adalah buah kaisar. Awalnya, hanya keluarga kerajaan elf yang bisa memakannya. Garis keturunan keluarga kerajaan elf akan menjadi encer setelah diturunkan dari generasi ke generasi. Mereka mengandalkan buah ini untuk memurnikan garis keturunan terkuat mereka. Secara alami, itu adalah garis keturunan Raja Elf. Kami bertukar untuk ini, dan selain yang saya makan, hanya ada sedikit yang tersisa. Anda benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Memurnikan garis keturunan." Lan Xuanyu tertegun. Dia melihat buah itu lagi dan langsung tergerak. Menurut Nana, garis keturunannya seharusnya memiliki kekuatan ras naga, mirip dengan garis keturunan Dewa Naga, tetapi juga memiliki kekuatan rumput perak biru. Selama ini, kekuatan garis keturunannya terus tumbuh dan menjadi lebih kuat. Jika garis keturunannya juga bisa dimurnikan, bukankah itu berarti kekuatan garis keturunannya akan menjadi lebih murni dan lebih kuat? Jika itu masalahnya, maka buah kaisar ini benar-benar bagus. Selain itu, dia bukan satu-satunya yang membutuhkannya, itu juga berguna untuk rekan satu timnya. "Aku tidak mengenalmu,
bagaimana aku bisa percaya apa yang kamu katakan? Bagaimana dengan ini, saya akan mengambil risiko juga. Anda menggunakan string ini untuk menukar salah satu buah kehidupan tak berujung saya akan memberi Anda yang baru yang belum pernah saya makan sebelumnya. Saat dia berbicara, pergelangan tangan Lan Xuanyu berkedip dan sebuah kotak perak kecil muncul di tangannya. Kotak perak kecil itu terlihat sangat indah. Ada ukiran cembung di atasnya yang terlihat seperti pohon abadi. Ada juga desain Akademi Shrek di bawahnya yang dibuat dengan cermat. Harta surga dan bumi yang berbeda membutuhkan metode penyimpanan yang berbeda, dan buah kehidupan tak berujung paling cocok untuk disimpan dalam barang yang terbuat dari perak. Kotak ini secara alami disesuaikan juga. Karena jumlah buah kehidupan tak berujung yang dihasilkan cukup besar, Akademi merancang ini secara khusus. Lan Xuanyu membuka kotak itu dan memperlihatkan buah hijau zamrud yang sangat transparan. Itu adalah buah yang benar-benar baru yang belum pernah dia makan sebelumnya. Saat melihat buah ini, mata harimau putih melebar dan mata birunya dipenuhi nafsu. Dapat dengan jelas merasakan bahwa buah ini sangat bermanfaat baginya. Itu bahkan lebih bermanfaat daripada buah kaisar. Lebih penting, kamu harus memberiku kotak ini juga, lihat itu. Harimau putih itu mengangkat kepalanya dengan penuh semangat dan menatap Lan Xuanyu dengan penuh harap. Kamu mau kotaknya juga? Ini tidak akan berhasil. Kotak ini adalah Divine Tool dari pihak kami dan khusus digunakan untuk menyimpan buah ini. Tanpa perlindungan kotak ini, kita tidak memiliki cara untuk menyimpannya dan spiritualitasnya akan hilang. Saya bisa memberi Anda buahnya, Anda hanya perlu makan dan mencernanya. Tapi kotak ini tidak bisa. Tampaknya, saya tidak akan bisa menyimpan buah ini di masa depan. Lan Xuanyu segera menolaknya dengan benar. Kotak? Aku hanya ingin kotak ini, sangat indah. Bahkan ada permata hijau yang disematkan padanya, apa itu? Ada beberapa batu permata hijau tertanam di dalam kotak. Fragmen kristal kehidupan mengandung sejumlah energi kehidupan, tetapi dibandingkan dengan kristal kehidupan yang dihasilkan oleh danau dewa laut di bawah pohon abadi, mereka dianggap cacat. Tapi bagi harimau putih, mereka sangat cantik. Lan Xuanyu berkata, ini adalah kristal kehidupan, kristal yang hanya dapat dibentuk dengan memadatkan energi kehidupan yang paling padat. Apa kau tidak punya beberapa di sini? Dia sedikit terkejut dengan ini. Planet Elf memiliki aura kehidupan yang padat, akan menjadi tidak normal jika tidak memiliki kristal kehidupan. Harimau putih berkata, ada, tapi berbeda. Ada perbedaan, saya bisa merasakannya. Saya hanya ingin kotak ini, Anda bisa memberikannya kepada saya bersama. Saya akan menukar semua buah kaisar saya kepada Anda. Seseorang hanya bisa makan paling banyak 3 buah kaisar, Anda bahkan bisa menjualnya kepada orang lain. Bab 513 Perdagangan. Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak memperdagangkannya. Aku bisa menukar buah kehidupan tak berujung ini dengan semua buahmu, tapi aku tidak bisa memberimu kotaknya. Harimau putih menjadi cemas. Lalu apa yang kamu inginkan sebagai gantinya? Lan Xuanyu, aku juga tidak tahu. Apalagi yang kamu punya. Jika rekan satu timnya melihat adegan ini, mereka akan langsung mengerti bahwa orang ini akan menunggu sampai menit terakhir sebelum menyetujuinya. Tapi bagaimana harimau putih bisa menghindari rencana Lan Xuanyu? Itu merentangkan cakarnya, mengeluarkan cahaya perak, dan menggali di dalam. Setelah beberapa saat, ia mengeluarkan sebuah batu dan menyerahkannya kepada Lan Xuanyu. Ini adalah kristal hijau giok seukuran telapak tangan, bukankah itu life crystal? Jenis kristal kehidupan ini membutuhkan energi kehidupan yang sangat kaya dan hanya dapat dibentuk di tempat dengan energi kehidupan terpadat di sebuah planet. Potongan ini ratusan kali lebih besar dari life crystal yang tertanam di dalam kotak Lan Xuanyu. Juga, Lan Xuanyu tidak merasakan perbedaan antara itu dan yang ada di kotaknya. Aura kehidupan yang sangat padat itu jauh melampaui apapun yang pernah dia lihat sebelumnya. Akademi Shrek secara alami juga memiliki kristal kehidupan, tetapi ini adalah hal yang paling berharga bagi mereka. Tidak mungkin menukarnya sama sekali, setidaknya tidak di pengadilan luar, termasuk kantor pertukaran khusus. Barang cacat di kotak Lan Xuanyu tentu saja tidak masuk hitungan. Sepotong life crystal sebesar itu mungkin akan menelan biaya seorang tokoh astronomi di akademi. Lan Xuanyu tidak bisa membantu tetapi menelan seteguk air liur. Dia tidak bisa menahan diri lagi.
Dia sudah bisa merasakan bahwa harimau putih ini tidak biasa dan mungkin memiliki status yang cukup tinggi di dunia binatang jiwa. Yang terbaik adalah membuat kesepakatan dengan cepat sebelum ada yang tahu. Pada saat itu, dia berkata dengan enggan, kristal kehidupan. Kami juga memilikinya, tapi mereka lebih baik dari milikmu. Baiklah, karena kita saling mengenal dan berteman, saya akan berdagang dengan Anda. Tapi mari kita membuat kesepakatan. Dengan perdagangan ini, kita akan menjadi teman dan saudara yang baik di masa depan. Ini adalah hadiah antara teman, kita tidak bisa kembali pada kata-kata kita. Harimau putih sudah sangat cemas. Baiklah. Juga, aku bukan saudaramu yang baik. Aku adikmu yang baik, aku perempuan. Harimau betina, ini adalah pikiran pertama yang muncul di benak Lan Xuanyu dan dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia mengangguk dan berkata, baiklah, saudari kalau begitu. Saya akan memperlakukan Anda sebagai saudara perempuan di masa depan. Dengan itu, pria dan harimau itu menyegel kesepakatan dengan ekspresi puas di wajah mereka. Senyum tipis muncul di wajah Lan Xuanyu dan dia menghela nafas lega. Orang ini tidur di tempat tidurnya tetapi telah membawa begitu banyak barang bagus bersamanya. Selama tidak ada makhluk jiwa yang mencari balasan di kemudian hari, dia akan mendapat untung besar. Apalagi buah kaisar itu, hanya dengan menempatkan sepotong besar life crystal ini di ruang meditasinya, dia bahkan tidak perlu pergi ke danau Dewa Laut, bukan. Energi kehidupan yang terkandung di dalamnya terakumulasi selama ribuan tahun di planet peri. Konsentrasinya begitu kuat sehingga cukup baginya untuk berkultivasi di mana saja. Dia benar-benar mendapat untung besar. Semuanya sempurna, dia telah menerima manfaat yang sangat besar setelah baru saja tiba di planet ini. Harimau putih mengambil kotak dan buah itu dan memandang Lan Xuanyu dengan rasa terima kasih. Kamu benar-benar orang yang baik. Lan Xuanyu tiba-tiba tidak tahan lagi. Sebenarnya, semua orang membicarakanku seperti itu. Kita akan berteman mulai sekarang. Jika Anda butuh bantuan, jangan ragu untuk mencari saya. Saya berada di planet Douluo, Akademi Shrek. NN. Tapi saya rasa saya tidak bisa meninggalkan planet ini. Kata harimau putih itu salah. Oh benar, siapa namamu? Harimau putih tiba-tiba bertanya. Lan Xuanyu, nama saya Lan Xuanyu. Bagaimana denganmu? Apakah kamu punya nama? Tentu saja, jawab harimau putih. Mereka memanggil saya Raja Harimau, kedengarannya sangat buruk, saya tidak menyukainya sama sekali. Itu sebabnya saya memberi nama pada diri saya sendiri. Lihat kepalaku, bukankah pola kupu-kupu ini sangat indah? Saya membuatnya sendiri, dan nama saya Lan Hudi. Omong-omong, apakah kita memiliki nama keluarga yang sama Lan? Lan Xuanyu mengangguk. Saya kira demikian. Harimau putih itu terkikik. Kalau begitu kita adalah keluarga. Saya pasti lebih tua dari Anda, jadi Anda harus memanggil saya kakak perempuan. Di masa depan, saya akan memperlakukan Anda sebagai adik laki-laki saya. Bagaimana dengan itu? Lan Xuanyu memutar matanya dan berkata, tidak mungkin. Anda jiwa binatang tidak bisa dibandingkan dengan kita manusia dalam hal usia. Saya dapat mengatakan bahwa Anda masih sangat muda hanya dengan mendengarkan suara Anda. Kau lebih seperti adik perempuanku. Harimau putih itu mengejek. Kamu benar-benar picik, ya. Kamu sangat perhitungan. Baiklah, biarlah, adik perempuan. Maka itu kesepakatan. Saat berbicara, ia berjalan ke depan dan mengusapkan kepalanya ke dada Lan Xuanyu. Untuk beberapa alasan, ketika pola kupu-kupu di dahinya bersentuhan dengan dada Lan Xuanyu dapat dengan jelas merasakan pusaran garis keturunannya sedikit berfluktuasi. Rambut Lan Hudi juga memancarkan halo biru tua. Tanpa sadar, manusia dan harimau merasakan keakraban. Lan Hudi mengangkat kepalanya. Bau di tubuhmu sangat nyaman. Tapi aku harus kembali. Mereka akan mencari saya. Aku sudah lama keluar, tapi mereka sangat membosankan. Mereka hanya tahu bagaimana membiarkan saya berkultivasi. Ini sangat menjengkelkan. Saya akan menemukan kesempatan lain untuk bermain dengan Anda. Selamat tinggal, kakak. Dengan mengatakan itu, dia mengangkat cakar harimaunya dengan cara yang sangat manusiawi dan menepuk pundak Lan Xuanyu dengan lembut. Kemudian, dia tiba-tiba berbalik dan terbang ke langit, menghilang dalam sekejap mata. Itu sangat cepat sehingga tampak secepat kilat. Melihat punggungnya saat dia pergi, Lan Xuanyu tiba-tiba merasa bahwa dia tidak tahan lagi. Orang ini benar-benar sedikit naif.
Haruskah dia mengembalikan barang-barangnya jika dia menyesalinya nanti? Meskipun itu yang dia pikirkan di dalam hatinya, dia sudah menyimpan semuanya dengan benar. Dia memiliki kesan yang sangat baik tentang harimau putih ini. Tidak hanya dia cantik, tetapi juga sangat polos. Dia sangat murni. Uhuk-uhuk. Langit berangsur-angsur menyala dan Lan Xuanyu akhirnya menemukan makanan. Tidak ada daging di sini. Ya, ini adalah dunia binatang buas dan secara alami tidak ada daging untuk mereka makan. Ada berbagai macam buah-buahan. Tapi buah-buahan ini enak, dan kuncinya adalah masing-masing mengandung energi kehidupan yang kaya, yang sangat langka. Mereka bahkan tidak perlu makan banyak dan sudah merasa kenyang. Energi kehidupan yang kaya memelihara tubuh mereka, dan setelah sarapan, semangat semua orang dipulihkan. Pada siang hari, semua orang berkumpul. Xiao Qi mengikuti di belakang Wang Tianyu. Wang Tianyu berjalan ke depan banyak siswa dari Akademi Shrek dan berkata, masih ada 3 hari sebelum upacara. Karena kita berada di sini di planet peri, kita akan mengambil kesempatan untuk melihat dan memahami dunia makhluk jiwa. Yang terpenting, saya memberitahu kalian di pesawat ruang angkasa bahwa kami akan segera menuju ke distrik perawat binatang buas. Itu adalah taman berbaring yang disebutkan oleh makhluk jiwa. Ada makhluk jiwa yang mendekati akhir masa hidup mereka yang tinggal di sana. Jika ada yang cocok, kedua belah pihak dapat memilih satu sama lain. Tentu saja, prasyaratnya adalah bahwa Soul Beast harus menjadi spirit soul atas kemauan mereka sendiri. Akan ada orang yang bertugas mengawasi binatang buas di area ini, dan kita akan pergi dengan pagoda roh, kuil dewa perang, dan sekte Tang. Jadi kalian semua harus waspada dan menunjukkan sisi kalian yang paling menonjol di depan Soul Beast. Apakah Anda bisa mendapatkan sesuatu tergantung pada diri Anda sendiri? Apakah kita akan memilih roh jiwa sekarang? Setelah mendengar kata-kata Wang Tianyu, sebagian besar siswa yang hadir menjadi bersemangat, terutama tahun-tahun pertama. Meskipun tidak semua orang berada di hambatan kekuatan roh mereka dan perlu melebur dengan jiwa roh, mengikuti evolusi ritual jiwa roh, tidak perlu lagi secara khusus menumbuhkan kekuatan roh mereka ke kemacetan sebelum melebur. Manusia dapat bertemu jiwa roh terlebih dahulu dan mencapai kesepakatan dengannya untuk membiarkan jiwa roh hidup dalam tubuh mereka sendiri dan menunggu terobosan untuk menyelesaikan proses fusi. Bab 514 Angsa Zamrud. Tang Yuge, yang terkuat di antara tahun-tahun pertama, hanya memiliki 6 cincin dan setiap orang memiliki setidaknya 1 titik roh jiwa tersisa. Makhluk jiwa yang hidup sampai akhir masa hidup mereka dan berada di ambang kematian mungkin setidaknya berada di level 10.000 tahun. Jika mereka dapat memiliki jiwa-jiwa 10.000 tahun yang nyata, itu pasti akan sangat bermanfaat bagi mereka. Senyum tipis muncul di wajah Lan Xuanyu, dan dia dipenuhi dengan antisipasi. Meskipun dia tidak tahu apakah bergabung dengan jiwa roh akan memengaruhi cincin jiwanya, akan menjadi hal yang baik untuk memiliki jiwa roh yang dapat membantunya bertarung. Terutama karena dia tidak tahu bagaimana menghadapi keras sutra emas yang akan menghilang di tubuhnya. Dia mungkin mendapatkan sesuatu kali ini juga. Ayo pergi. Tidak ada lagi tunggangan kali ini dan mereka harus pergi sendiri. Wang Tianyu memimpin sementara sisanya mengikuti di belakang. Mereka semua adalah master jiwa dan yang terlemah di antara mereka memiliki 3 cincin. Secara alami bukan apa-apa bagi mereka untuk berlarian di Soul Beast Forest. Hanya setelah benar-benar masuk ke dalam hutan planet barulah mereka dapat merasakan keindahan hutan purba ini. Ada segala macam tanaman merambat, pohon lebat, bunga berwarna-warni, dan segala macam makhluk hidup. Binatang buas bergerak bebas di hutan ini, dan kadang-kadang, mereka bahkan mendekati dan mengamati mereka. Lan Xuanyu mendengar dari teman-teman sekelasnya yang akrab dengan planet peri bahwa makhluk jiwa di sini sangat teritorial. Beberapa dari mereka sangat kejam dan mahir membunuh. Mereka berada di beberapa daerah khusus dan yang memungkinkan manusia untuk masuk adalah daerah yang damai dengan jiwa binatang yang sangat lembut. Mereka tidak menemukan binatang buas yang agresif di sepanjang jalan. Satu-satunya hal yang mengkhawatirkan Lan Xuanyu adalah Yuanen Hui belum kembali ke tim. Bukankah dia akan melewatkan kesempatan ini? Tetapi mengingat neneknya adalah Ratu Peri, dengan hubungan antara elf dan makhluk jiwa, seharusnya tidak terlalu sulit untuk mendapatkan jiwa roh untuknya, jadi dia merasa jauh lebih nyaman. Sepanjang jalan, mereka tidak lagi dapat membedakan antara utara, selatan, timur, dan barat. Setelah sekitar 1 jam, bidang penglihatan mereka tiba-tiba melebar.
Pohon-pohon besar tumbang dari tanah dan sungai berliku mengalir tanpa henti. Itu sebenarnya adalah lahan basah. Energi kehidupan di sini jelas jauh lebih kaya daripada tempat tinggal mereka. Saat masuk, Lan Xuanyu dapat dengan jelas merasakan bahwa jumlah makhluk jiwa di sekitarnya telah berkurang. Wang Tianyu, yang berlari di depan, tiba-tiba melambat. Selain itu, tempat ini sepertinya mengandung emosi khusus, tenang, damai, dan bahkan waktu terasa melambat di sini. Wang Tianyu, yang sedang berjalan di depan, berhenti di jalurnya dan menoleh untuk melihat para siswa di belakangnya, berkata, "Ini adalah taman berbaring binatang jiwa di planet Elven. Kalian semua bisa memberi hormat." Dengan mengatakan itu, dia mundur ke samping. Dengan statusnya, dia jelas tidak perlu tunduk. Semua siswa berdiri dan membungkuk, termasuk Xiaoqi. Tepat pada saat ini, seorang wanita berbaju hijau panjang berjalan keluar dari kedalaman taman hiburan. Dia memiliki sosok ramping, kulit putih, dan tampak persis seperti manusia. Dia memiliki penampilan yang anggun dan lembut dan tampak berusia 30-an. Dia berjalan ke Wang Tianyu dan membungkuk sedikit. "Halo, Master Pavilion Wang, selamat datang di taman berbaring. Mohon tunggu sebentar, yang lain akan segera datang." "Baiklah, Senior Biji terlalu sopan." Wang Tianyu membalas salam itu. Dari segi usia, orang di depannya ini jauh lebih tua darinya. Puluhan ribu tahun yang lalu, orang ini sudah menjadi salah satu dari 10 binatang hebat. Dia memiliki reputasi terbaik di dunia binatang buas dan juga keberadaan langka yang mahir dalam penyembuhan. Angsa Zamrud, Biji. Dia pernah menduduki peringkat keempat di top 10 Great Beast Rankings. Meskipun peringkat ini tidak berarti bahwa kekuatan pertarungannya yang sebenarnya berada di urutan keempat, sudah jelas seberapa tinggi statusnya di dunia monster jiwa. 3 orang yang unggul dalam peringkat adalah Dewa Binatang di Tian, penguasa tiran mata jahat Siedi, dan wanita salju surgawi Suedi. Dan di antara ketiganya, hanya Dewa Binatang di Tian, yang akan melampaui kesengsaraan, yang masih hidup. Adapun 2 lainnya, Tyrant mata jahat sudah lama mati, dan Suedi telah menjadi jiwa roh pendiri pagoda roh, Roh Es Douluo Huo Yu Hao yang kemudian menjadi Dewa Emosi. Dan sistem Spirit Soul diciptakan oleh Huo Yu Hao. Oleh karena itu, dunia Soul Beast dibagi menjadi 2 cabang. Satu cabang dipimpin oleh Dewa Binatang di Tian, Emerald Swan Biji selalu menjadi yang kedua dalam komando, kedua setelah Dewa Binatang di Tian. Sekarang di Tian akan mengalami kesengsaraan, dapat dikatakan bahwa dia adalah makhluk jiwa terpenting di cabang ini. Tatapan Biji menyapu sekelompok siswa Akademi Shrek dan dia tidak bisa menahan senyum. Shrek masih luar biasa seperti sebelumnya. Ketika tatapannya tertuju pada tahun-tahun pertama, dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Anak-anak ini terlihat berusia sekitar 12 atau 13 tahun, tetapi mengapa Akademi Shrek membawa begitu banyak dari mereka? Dan mereka tampaknya tidak dari segala usia. Wang Tianyu secara alami melihat keterkejutannya dan berkata, ada beberapa keadaan khusus selama seleksi internal Akademi. Tahun-tahun pertama pengadilan luar kami sangat bersatu. Di bawah bimbingan pemimpin kelas mereka membentuk tim untuk menantang mereka yang berpangkat lebih tinggi dan menang secara berurutan. Pada akhirnya, mereka mengalahkan semua senior pengadilan luar, termasuk tahun ke-6, dan akhirnya memperoleh kualifikasi untuk menonton upacara bersama. Biji berkata dengan heran, tahun pertama menantang siswa kelas 6. Itu luar biasa, dia tidak menyanjungnya. Dia selalu sangat berpengetahuan dan menghormati Akademi Shrek. Lan Xuanyu, keluarlah, Wang Tianyu tiba-tiba berteriak. Lan Xuanyu dengan cepat keluar dari kerumunan dan dengan cepat tiba di depan Wang Tianyu, membungkuk dengan hormat. Tuan Pavilion, Wang Tianyu tersenyum dan berkata kepada Biji, ini adalah ketua kelas tahun pertama, Lan Xuanyu. Meskipun kultivasi anak ini tidak terlalu tinggi, dia memiliki jiwa kembar dan sangat berbakat. Dia juga sangat cerdas. Dia memanggil Lan Xuanyu untuk memperkenalkannya pada Biji karena dia jelas ingin memenuhi keinginan Lan Xuanyu. Dalam hal memilih jiwa-jiwa, jelas bahwa jika Biji memiliki kecenderungan dan bimbingan, kemungkinan terpilih untuk mendapatkan jiwa roh akan meningkat pesat. Biji mengukur Lan Xuanyu dan tersenyum. Anak ini sangat tampan, tidak buruk, tidak buruk. Saat dia hendak mengambil langkah lebih dekat untuk mengamati Lan Xuanyu, dia tiba-tiba mendengar tawa keras. Kakak Tianyu, kamu tidak baik sama sekali. Anda sudah mempromosikan siswa Anda bahkan sebelum kami tiba. Saat mereka berbicara,
sekelompok orang datang dengan langkah besar tidak jauh dari sana. Orang yang berjalan di depan adalah pria parubaya jangkung dan kekar yang terlihat berusia 40-an. Dia mengenakan seragam militer yang disetrika dengan baik dan memiliki 3 bintang jenderal di tanda pangkatnya. Ketika manusia melangkah ke era antar bintang, semakin sulit untuk meningkatkan pangkat militer mereka, terutama yang berada di atas pangkat jenderal. Ada kurang dari 30 jenderal di seluruh federasi dan mereka semua adalah tokoh penting. Misalnya, para komandan dari berbagai armada luar angkasa dan beberapa petinggi di militer. Orang di hadapannya jelas salah satu dari orang-orang hebat ini. Wang Tianyu melirik orang itu dan berkata, "Aku tidak melihatmu kemarin, kemana kamu lari? Lama tidak bertemu, saya ingin tahu apakah tangan Anda gatal atau kulit Anda gatal." Orang itu tertawa, "Tentu. Mari kita cari waktu untuk berdebat. Lebih menyenangkan bertarung denganmu. Mari kita lihat apakah Anda sudah membaik." Saat ini, dia sudah membawa anak buahnya ke depan. Ada 12 pemuda di belakangnya dan mereka semua mengenakan seragam militer dengan pangkat berbeda di pundak mereka. Yang berpangkat tertinggi sudah memiliki pangkat kolonel. Namun, ada beberapa yang terlihat sangat muda dan tidak memiliki pangkat militer di pundak mereka. Lan Xuanyu berada di sisi Wang Tianyu saat ini dan secara alami merasakan aura kuat yang dipancarkan oleh orang ini. Jenderal menoleh ke Biji dan tersenyum. "Kuil Dewa Perang Pertama, Yang Hui, menyapa senior Biji." Bab 515 Pembangkit Kekuatan Peringkat Dewa. Biji tersenyum padanya dan berkata, "Halo, Jenderal Yang." Yang Hui tanpa sadar mengalihkan pandangannya ke arah Lan Xuanyu. Sungguh anak muda yang menjanjikan. Untuk dapat menarik perhatian Wang Tua, anak ini memiliki masa depan tanpa batas dan prospek tanpa batas. "Anak muda, setelah lulus dari Shrek, apakah Anda berencana bergabung dengan militer? Izinkan saya memberitahu Anda, kuil Dewa Perang kami adalah jalan pintas untuk memasuki militer." "Cukup." Wang Tianyu mencemooh dan menyela Yang Hui. Dia melambai pada Lan Xuanyu dan dia dengan cepat kembali ke timnya. Yang Hui tidak marah dengan gangguan Wang Tianyu, tetapi matanya malah berbinar. Dia dan Wang Tianyu adalah teman lama, jadi dia secara alami mengenal karakternya dengan sangat baik. Baru saja, ketika dia mengobrol dan tertawa dengan anak itu, dia benar-benar melihat sedikit kegugupan di wajah Wang Tianyu. Ini berarti bahwa anak ini mungkin sangat penting bagi Akademi Shrek. Dia harus diperhatikan. Lagi pula, tidak semua lulusan Akademi Shrek akan tinggal di Akademi selamanya. Hanya sebagian kecil dari mereka yang akan tetap bersekolah dan menjadi guru, sedangkan sisanya harus memilih setelah lulus. Di antara mereka banyak yang bergabung dengan militer. Karenanya, hubungan antara militer dan Akademi Shrek selalu sangat baik. Mereka berharap dapat menerima lebih banyak bakat dari Akademi Shrek dan tidak membiarkan bakat ini mengalir ke klan besar, kelompok keuangan, atau bahkan pagoda roh. Tentu saja, untuk kuil Dewa Perang, pesaing terbesar mereka bukanlah beberapa pihak ini. Yang Hui, bagaimana kamu memprovokasi Wang Tua lagi? Jika kamu melakukan itu, kita harus menghadapi musuh bersama. Suara yang jelas bergema ketika sekelompok orang lain tiba. Mereka semua mengenakan seragam putih dan memiliki simbol tang merah kuno di pundak mereka. Berjalan di depan adalah seorang pemuda yang tampak berusia 20-an. Rambut hitamnya secara alami menutupi bahunya dan dia memiliki senyum di wajahnya. Melihat pendatang baru, kali ini Wang Tianyu tidak berdiri di tempat yang sama untuk menunggu. Sebaliknya, dia mengambil inisiatif dan maju untuk memeluk pemuda itu. "Tang Miao, jika kamu tidak datang sekarang, seseorang akan memburu kita." Pria muda itu tersenyum. "Tidak apa-apa, dia tidak akan bisa memburu kita. Sebuah paviliun di dekat air menikmati sinar bulan terlebih dahulu. Selain itu, Sekte Tang dan Akademi Shrek kami adalah satu dan sama." Lan Xuanyu baru saja kembali ke rekan satu timnya dan setelah mendengar kata-kata para jagoan, dia langsung menatap mereka dengan rasa ingin tahu. "Sekte Tang, apakah ini anggota Sekte Tang yang legendaris?" Dapat dikatakan bahwa dia telah mendengar tentang Sekte Tang sejak lama, tetapi ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengannya. Legenda Sekte Tang dapat ditelusuri kembali ke masa-masa awal Akademi Shrek. Sejak awal Sekte Tang, Akademi Shrek memiliki ikatan yang tak terhitung jumlahnya dengan Sekte Tang. Pendiri Sekte Tang adalah salah satu dari 7 monster Shrek pertama dari Akademi Shrek dan juga tokoh kunci saat itu. Dia juga dikenal sebagai dewa pertama dalam sejarah manusia, Dewa Laut Tang San.
Sosok perkasa ini terkenal sebagai faktor terpenting dalam hubungan antara manusia dan makhluk jiwa. Dia juga pendiri dunia master jiwa yang dipuja oleh semua manusia modern. Sekte Tang memiliki sejarah 30.000 tahun dan telah menghasilkan bakat yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang paling menonjol dan terkenal di Akademi Shrek hampir semuanya berasal dari Sekte Tang. Misalnya, pendiri Spirit Pagoda, Spirit Ice Douluo Huo Yuhao, juga merupakan anggota dari Sekte Tang saat mengalami penurunan. Oleh karena itu, Sekte Tang dan Akademi Shrek selalu mempertahankan hubungan yang sangat dekat. Di samping Danau Dewa Laut di kota Shrek, selain wilayah Akademi Shrek, wilayah Sekte Tang adalah yang terbesar. Sudah tidak ada perbedaan antara keduanya. Oleh karena itu, pesaing terbesar kuil Dewa Perang sebenarnya adalah Sekte Tang. Di antara lulusan Akademi Shrek, sebagian besar talenta luar biasa sebenarnya telah memasuki Sekte Tang. Yang Hui berkata dengan kesal, "Tang Miao, kamu masih berani mengatakan itu. Sekte Tang Anda terlalu jahat. Setiap kali upacara kelulusan Outer Court belum dimulai, kalian akan datang lebih awal untuk memilih talenta. Izinkan saya memberitahu Anda, kami sudah siap untuk menyuap uang tua tahun ini. Ketika saatnya tiba, kami akan bertarung habis-habisan." Tang Miao tersenyum dan berjalan berdampingan dengan Wang Tianyu. "Tentu, apakah Anda ingin bersaing dalam hal kekayaan atau kekuatan? Kami akan mengambil semuanya. Sebenarnya, saya mendengar bahwa ada beberapa lulusan luar biasa dari Spirit Academy tahun ini. Mengapa Anda tidak pergi ke sana dan punya beberapa ide? Karena kuil Dewa Perang tidak bisa menandingi apa yang ditawarkan Pagoda Roh kepada mereka." Suara yang terdengar manis bergema. Tim lain berjalan mendekat. Ada lebih dari 30 orang di tim ini, tetapi mereka dibagi menjadi 2 tim. Pemimpin tim adalah seorang wanita berbaju oranye. Dia tampak berusia 20-an dan sangat cantik dengan senyum manis. Dia memandang Tang Miao dengan sedikit kepahitan di matanya dan mengambil langkah santai ke depan, tapi dia sudah berada di depan 3 orang sebelumnya. Setelah melihat wanita ini, Jenderal Yang Hui hanya bisa mendengus. Ekspresinya agak jelek, tapi dia tidak membantahnya. "Ling Xuang, lama tidak bertemu." Tang Miao tersenyum dan menyapanya sebelum beralih ke Biji. "Senior Biji." Bai Ling Xuang juga membungkuk pada Biji dan berkata, "Biji Senior, kita bertemu lagi." "Halo." Biji tersenyum dan mengangguk. Bai Ling Xuang tidak diragukan lagi adalah pemimpin tim Spirit Pagoda kali ini. Tim lain yang mengikuti mereka berasal dari kekuatan lain, tetapi mereka tidak bisa dibandingkan dengan Akademi Shrek, Sekte Tang, Kuil Dewa Perang, atau Pagoda Roh. Ada slot terbatas, jadi ditempatkan bersama. Akomodasi mereka diatur di tempat yang sama dengan Pagoda Roh. Pada saat ini, Bai Ling Xuang menoleh ke Tang Miao dan mengeluh, "Sudah lama sejak kita terakhir bertemu karena kamu tidak pernah datang ke janji temu. Aku sudah mengajakmu keluar beberapa kali tapi kamu menolak untuk keluar." Wang Tianyu dan Yang Hui memalingkan muka dan pura-pura tidak melihat. Tang Miao menjawab dengan canggung, "Saya tidak berani pergi. Siapa yang memintaku untuk takut padamu? Kamu takut padaku," balas Bai Ling Xuang. "Ketika Sekte Tang Anda menggertak Pagoda Roh kami, saya tidak berpikir bahwa Anda sama sekali takut pada saya." Kalian berdua bermuka dua. Tang Miao menggosok hidungnya dan tetap diam sambil tersenyum. Saat ini, Biji berkata, "Karena semua orang ada di sini, kami siap untuk memulai. Menurut kesepakatan kami dengan federasi, setiap 10 tahun, semua pihak dari federasi akan diizinkan untuk datang ke tempat kami untuk melihat apakah ada situasi di mana para master jiwa dan kami para makhluk jiwa saling mengakui dan membentuk kontrak. Kali ini, karena Ditian akan menjalani kesengsaraan terakhirnya, kami memutuskan untuk memajukannya setahun. Sebentar, tolong ajak semua pemuda yang tulus menjalin kontrak dengan kami untuk melangkah maju dan keluarkan orangnya masuk ke Reclining Garden untuk mencari pasangan yang cocok. Premisnya adalah bahwa kedua belah pihak bersedia. Setelah menentukan pilihan, silakan kembali ke sini dan selesaikan kontrak di bawah kesaksian semua pihak. Orang-orang dari segala penjuru sangat ingin mencoba." Biji melanjutkan, "Dalam proses memilih, tolong tahan dirimu, talenta muda. The Reclining Garden adalah tempat di mana jiwa binatang beristirahat dengan damai. Pertempuran dilarang. Jika terjadi perkelahian, Anda akan segera didiskualifikasi dan tidak akan pernah diizinkan memasuki taman berbaring lagi. Larangan pertempuran jelas tidak mengacu pada konflik antara manusia dan makhluk jiwa,
tetapi antara berbagai penguasa jiwa manusia. Bagaimanapun, semua orang berharap untuk mendapatkan pengakuan dari makhluk jiwa yang kuat untuk menjadi jiwa roh mereka sendiri. Kalau begitu tolong kembali dan ingatkan semua orang untuk bersiap-siap masuk. Biji tersenyum dan mengangguk ke arah perwakilan dari berbagai kekuatan. Wang Tianyu kembali ke sisi Akademi Shrek. Akademi Shrek memiliki jumlah orang terbanyak, berjumlah lebih dari 50 orang, hampir mengejar tim lain. Tapi dari sini, bisa dilihat bahwa Shrek Academy memiliki hubungan terbaik dengan Soul Beast. Namun, tidak ada gunanya memiliki Master Jiwa dalam jumlah besar. Itu masih tergantung pada kecocokan antara Soul Master dan Soul Beast, serta tingkat pengakuan yang dimiliki Soul Beast terhadap potensi Soul Master. Tidak semua makhluk jiwa mau berubah menjadi jiwa roh. Jika mereka tidak memiliki pilihan yang cocok, mereka lebih suka tidur di sini selamanya daripada pergi. Bab 516 Awal Peluang. Wang Tianyu memandangi para siswa dari Akademi Shrek di depannya dan berkata dengan suara rendah, "Dilarang berkelahi, kalian semua mendengarnya. Tapi ini mengacu pada pertempuran nyata, bukan berjuang untuk itu. Setelah memasuki taman berbaring, yang perlu Anda lakukan hanyalah melepaskan aura Anda sebanyak mungkin agar jiwa binatang buas yang tertidur di sini dapat merasakan aura Anda. Kekuatan aura Anda akan menentukan minat jiwa binatang terhadap Anda. Jadi, ini bukanlah tempat untuk merendahkan diri, ini adalah tempat bagi kalian semua untuk menampilkan diri kalian yang sebenarnya." Memahami, dipahami, para siswa pengadilan dalam dan luar menanggapi pada saat yang sama. "Baiklah, kalau begitu mari bersiap-siap untuk berangkat." Wang Tianyu tidak banyak bicara. Pihak lain juga memberikan instruksi mereka sendiri. Secara keseluruhan, ada lebih dari 100 orang dan mereka sudah bersiap untuk berangkat. Biji mengangkat tangannya dan menunjuk ke kedalaman hutan di depan. Area ini adalah taman berbaring, dan ada penghalang di perbatasan. Kalian bisa menjelajah sendiri. Jangan melampaui perbatasan, atau mungkin ada bahaya. Mari kita mulai sekarang. Waktunya 1 hari. Jika Anda belum menemukan monster jiwa yang cocok di penghujung hari, silakan kembali ke sini. Berbagai pemimpin memberi perintah untuk keluar pada saat yang sama, dan lebih dari 100 orang segera bergerak dan lari menuju hutan. Melihat sosok mereka yang mundur, Tang Miao mau tidak mau bertanya, "Wang Tua, mengapa kalian begitu banyak kali ini? Dan begitu banyak anak juga. Anak-anak ini tidak memiliki aura yang cukup kuat, kan?" Wang Tianyu tersenyum pahit dan berkata, "Ada kecelakaan dan kami tidak berharap mereka benar-benar mendapatkan keuntungan. Perlakukan saja itu sebagai peningkatan pengetahuan." Dia hanya memberitahu mereka tentang tantangan melewatkan tahun pertama. Di sebelah mereka, Yang Hui dan Bai Ling Xuang secara alami juga mendengarnya. Yang Hui berkata, "Lan Xuanyu itu, kalian benar-benar akan menahannya di pengadilan dalam, kan?" Wang Tianyu meliriknya, "Kami akan melanjutkan sesuai dengan aturan akademi." Yang Hui mencibir, "Akan aneh jika aku percaya padamu. Apakah kalian bersedia melepaskan bakat seperti itu? Tapi saya merasa kultivasi anak ini tidak terlalu tinggi sekarang. Dia mungkin bahkan tidak berada di alam 4 cincin. Seharusnya ada cukup banyak orang dari Akademi Shrek di level ini, kan? Jangan bilang bahwa Anda secara khusus membawanya keluar untuk membingungkan kami." Wang Tianyu meliriknya, "Bodoh." Yang Hui terkejut dan marah, "Mengapa kamu mengatakan hal-hal buruk seperti itu kepadaku?" Wang Tianyu memutar matanya, "Aku hanya mengatakan omong kosong. Anda tidak yakin, kapan saya pernah melakukan sesuatu untuk membingungkan orang lain? Apa menurutmu aku seperti kalian dari War God Temple?" Setelah mendengar apa yang dia katakan, Yang Hui merasa itu masuk akal. Wang Tianyu terus terang dan tidak cocok dengannya. Meskipun dia dikenal karena kekuatannya di dunia Master Jiwa, dia tidak memiliki banyak koneksi. Tang Miao jauh lebih kuat darinya dalam aspek ini. Sebagai salah satu pemimpin sekte Tang saat ini, Tang Miao mulus dan licin dengan segala macam hubungan. Bai Ling Xuang tiba-tiba tertawa dan berkata, "Paviliun Master Wang sangat pemarah." Yang Hui, kita tidak bisa menyinggung perasaan Shrek. Kamu harus tenang. Tang Miao batuk 2 kali. Ling Xuang, semua orang di sini untuk menonton upacara. Terus, apa yang saya katakan tidak ada hubungannya dengan Anda. Bai Ling Xuang tidak memberinya wajah apapun. Tang Miao menggosok hidungnya dan tidak berbicara lagi. Dia hanya tersenyum pahit. "Kau tidak punya nyali. Saya memberi Anda begitu banyak kesempatan saat itu, tetapi Anda tidak berani mengejar saya."
Dasar tikus pengecut. Bai Lingsuang mengambil inisiatif untuk mendekati Tang Miao. Matanya yang indah berkedip saat dia berbicara dengan agresif. Cukup. Tang Miao mengerutkan alisnya dan merendahkan suaranya. Melihat ekspresinya yang suram, Bai Lingsuang menahan diri dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Meskipun dia mengatakan bahwa dia adalah seorang pengecut, dia tidak berani bertindak gegabah jika dia benar-benar marah. Bai Lingsuang tahu betul bahwa meskipun pria di depannya ini biasanya terlihat seperti orang baik, ketika dia benar-benar marah, dia pasti menakutkan. Sekte Tang biasanya sangat rendah hati, tetapi menjadi rendah hati tidak berarti mereka lemah. Sebaliknya, Sekte Tang berprofil rendah memiliki teknologi tertinggi di seluruh federasi. Merekalah yang memimpin penelitian teknologi federasi. Itu diakui secara publik dalam aspek ini. Adapun seberapa jauh kemajuan teknologi Sekte Tang, bahkan pemerintah federal tidak tahu. Federasi tidak bisa mengendalikan kekuatan besar ini dan hanya bisa bekerja sama. Tang Miao menoleh ke Biji dan bertanya, "Senior Biji, waktu kesusahan senior di Tian tidak akan berubah, kan? Apa yang Anda ingin kami lakukan?" Biji menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, "Waktu tidak akan berubah. Itu sudah diatur. Jika kita bisa selamat dari bencana ini, maka kita beruntung. Jika tidak, pada titik ini, ekspresinya menjadi gelap. Setelah bertahun-tahun, dia tahu betul berapa harga yang telah dibayar di Tian untuk kesempatan ini untuk menembus peringkat dewa. Namun, tampaknya ada segel tak terlihat pada semua makhluk jiwa. Bahkan setelah meninggalkan 20 planet, mereka masih belum bisa membebaskan diri. Di dunia binatang jiwa, hanya 2 yang benar-benar mencapai peringkat dewa karena mereka pernah mengikuti Raja Dewa yang benar-benar kuat. Setelah terakumulasi selama bertahun-tahun, umur di Tian hampir mencapai akhir. Jika dia tidak menerobos, dia tidak akan memiliki kesempatan lain. Jadi, dia masih ingin mencoba dan melihat apakah dia bisa menembus batasan itu. Dan selama proses ini, tidak ada orang yang bisa membantunya sama sekali. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri, bahkan jika beberapa orang di depannya sudah menjadi ahli tingkat dewa. Memikirkan sampai titik ini, bahkan Biji, yang memiliki temperamen paling tenang di dunia binatang buas, tidak bisa menahan perasaan sedih. Mengapa dunia ini begitu tidak adil bagi makhluk jiwa? Mengapa begitu sulit bagi jiwa binatang untuk berkultivasi dan menjadi dewa? Saat ini, Lan Xuanyu dan teman-temannya sudah memasuki area taman berbaring. Pasukan lain, termasuk siswa pengadilan negeri Akademi Shrek, segera bubar untuk mencari peluang mereka sendiri saat masuk. Hanya tahun-tahun pertama yang tidak bubar. Xiao Qi tidak mengikuti mereka. Dia tidak membutuhkan roh jiwa lagi. Komandan itu tentu saja Lan Xuanyu. Lan Xuanyu adalah orang yang menyarankan agar mereka tidak berpisah. Jika di masa lalu, hanya sedikit orang dari tim kecil mereka yang mau mendengarkan perintahnya. Tapi itu benar-benar berbeda sekarang. Kali ini, mereka telah menantang tahun-tahun atas dan menyebabkan seluruh tahun pertama menjadi bersatu tanpa pernah terjadi sebelumnya. Faktanya, tanpa kerja keras tim Lan Xuanyu, tidak mungkin mereka datang ke sini, apalagi memiliki kesempatan seperti itu. Oleh karena itu, ketika Lan Xuanyu memimpin kelompok itu ke Reclining Charden, semua orang secara alami berkumpul di sekelilingnya tanpa dia harus mengucapkan sepatah kata pun. Mereka tidak bubar karena semua 30 pasang mata menatap Lan Xuanyu. Trio Bing Tianliang secara alami menolak untuk dipisahkan dari Lan Xuanyu. Sejak Ding Zuohan bertarung dengan tim Lan Xuanyu sebelumnya, dia menjadi agak fanatik terhadapnya. Menambahkan tim kecil asli mereka yang terdiri dari 5 orang termasuk Tang Yuge, ada 9 dari mereka, dan saat itulah Yuanen Hui dan Qian Lei tidak ada. Ketua kelas, apa yang harus kita lakukan? Semua orang mengelilingi Lan Xuanyu saat Bing Tianliang terkikik. Lan Xuanyu berkata, sebenarnya, kami tidak terbiasa dengan tempat ini, tapi saya merasa ada kemungkinan untuk semuanya. Jika semua orang percaya padaku, kita akan pergi bersama. Ini mungkin menghemat waktu kita paling banyak dan mengurangi faktor keberuntungan ke level terendah. Alasannya sangat sederhana. Jika kita berpisah, apakah kita bisa bertemu atau tidak dengan Soul Beast yang cocok untuk kita akan bergantung sepenuhnya pada keberuntungan. Juga, kami sama sekali tidak terbiasa dengan tempat ini dan tidak tahu distribusi dari berbagai monster jiwa. Dapat dikatakan bahwa kita sama sekali tidak tahu apa-apa. Tetapi jika semua orang berkumpul bersama, jiwa bela diri, kekuatan, dan garis keturunan kita semuanya berbeda.
Saat kita bertemu dengan Soul Beast, kita bisa membiarkan Soul Beast memilih di antara kita. Jika tidak memilih siapapun, maka itu tidak akan cocok untuk kita semua. Tetapi kami memiliki total lebih dari 30 orang dan situasi setiap orang berbeda. Bakat setiap orang cukup bagus, jadi secara relatif, peluang terpilih akan sangat meningkat. Setelah dipilih, setiap orang akan memutuskan apakah akan membuat kontrak dengan pihak lain atau tidak. Cara ini, itu akan menghemat waktu kita. Setiap kali kita bertemu dengan Soul Beast, akan ada orang yang mungkin terpilih. Siswa yang tidak setuju dengan saya dapat bergerak sendiri. Semuanya terserah mereka. Saya setuju. Ding Zuohan adalah orang pertama yang mengangkat tangannya dan Bing Tianliang setuju tanpa ragu. Semua orang mengerti alasannya, dan analisis Lan Xuanyu segera beresonansi dengan semua orang. Meskipun mungkin ada persaingan, setidaknya akan menjamin bahwa makhluk jiwa yang mereka temui akan menjadi yang paling mungkin untuk dipilih. Tidak ada yang tahu berapa banyak monster jiwa yang akan mereka temui dalam sehari, dan jika mereka melewatkannya, sangat mungkin mereka akan dibawa pergi oleh kekuatan lain dan kehilangan kesempatan. Cara paling efisien adalah memberikan 30 sampel plus kepada jiwa binatang buas. Melihat semua orang setuju, Lan Xuanyu tidak menunda dan melambaikan tangannya. Ayo pergi. 30 orang aneh sedikit bubar di bawah instruksinya. Meskipun mereka bergerak bersama, mereka tidak berkumpul di tempat yang sangat sempit. Sebaliknya, mereka menyebar seperti jaring, dengan jarak 20-30 meter antara setiap orang. Jika ada binatang jiwa, mereka akan berkumpul dan membiarkan binatang jiwa memilih. Bab 517 Pilihan Yutian. Dengan cara ini, lebar horizontal lebih dari 30 orang diperpanjang hingga lebih dari 600 meter. Lagi pula, taman berbaring sudah pasti aman. Tanpa mempertimbangkan keamanan, melakukannya dengan cara ini memiliki efisiensi tertinggi. Inilah manfaat bersatu. Sebaliknya, jika setiap orang egois dan hanya memikirkan diri mereka sendiri, maka mereka hanya bisa bertindak sendiri. Tidak lama kemudian, mereka bertemu dengan Soul Beast pertama mereka. Itu adalah ular raksasa yang malas berbaring di pohon besar. Warna tubuhnya hampir sama dengan pepohonan. Meskipun sangat besar, jika seseorang tidak melihat lebih dekat, sangat sulit untuk membedakannya. Ini adalah binatang jiwa yang relatif jinak yang panjangnya lebih dari 20 meter dan setebal ember. Sisik-sisik di tubuhnya seperti tekstur batang pohon. Itu tidak diragukan lagi adalah ular pohon 10.000 tahun. Sebagian besar kemampuan ofensif ular tercermin dalam toksisitasnya, dan ada juga yang mahir melingkar. Namun, ular pohon merupakan pengecualian. Pertama, mereka adalah minoritas ular pemakan rumput yang memakan semua jenis tumbuhan. Kedua, mereka penurut, dan karakteristik mereka sangat menarik, mereka mahir dalam kekuatan. Mereka benar-benar kelas berat di antara monster berjiwa tipe ular. Orang yang menemukan ular pohon adalah Liu Feng. Jiwa bela dirinya memiliki garis keturunan Raja Naga Putih. Meskipun tidak terlalu tebal, itu masih sangat sensitif terhadap makhluk jiwa tipe subnaga. Pada saat yang sama, ular pohon sepertinya menyukainya. Kepala raksasanya mengintip dari dahan dan tubuh raksasanya bergerak ke arah Liu Feng. Melihat binatang jiwa yang begitu besar membuat semua orang ketakutan. Dengan teriakan, tahun-tahun pertama segera berkumpul. Namun, ular pohon 10.000 tahun ini tidak memandang orang lain. Sebaliknya, ia berenang langsung ke arah Liu Feng dan tubuh raksasanya dengan cepat mengelilinginya. Lan Xuanyu menatap Liu Feng dengan tatapan bertanya. Liu Feng ragu-ragu. Ini ular pohon, kan? Lan Xuanyu mengangguk. Trisnake, yang berspesialisasi dalam kekuatan, sepertinya senior ini telah berkultivasi setidaknya selama 50.000 tahun. Binatang buas yang telah dibudidayakan selama lebih dari 10.000 tahun memiliki tingkat kecerdasan tertentu. Setelah mendengar ini, ular pohon perlahan mengangkat kepalanya yang besar dan menunjuk ke arah Lan Xuanyu sebelum berbalik lagi. Itu menatap Liu Feng dengan mata ularnya yang besar dan menjulurkan lidahnya. Semua orang tahu bahwa ular pohon berusia 50.000 tahun ini memperhatikan Liu Feng. Frenzy, coba lepaskan jiwa bela dirimu, kata Lan Xuanyu dengan suara rendah. Baiklah, Liu Feng mengangkat tangan kanannya dan 4 cincin jiwa muncul di bawah kakinya. Pada saat yang sama, tombak naga putih muncul di tangannya dan raungan naga yang jelas bergema. Ular pohon mengungkapkan ekspresi gembira dan mengangguk ke arahnya,
matanya penuh dengan harapan. Seharusnya dia mengakuimu. Pikirkan tentang itu, kata Lan Xuanyu. Liu Feng mengerutkan alisnya. Setelah berpikir sejenak, dia menggelengkan kepalanya. Maaf, senior, aku bagus dalam kecepatan, tapi kamu bagus dalam kekuatan. Ini sangat tidak cocok dengan martial soul saya. Aku benar-benar minta maaf, tapi aku mungkin tidak bisa memilihmu. Ular pohon 10.000 tahun secara alami memahami kata-katanya dan matanya yang besar dipenuhi dengan kekecewaan. Itu menganggukkan kepalanya. Kecepatannya memang tidak cepat, setidaknya bukan yang terbaik dalam kecepatan. Sangat menyukai Liu Feng secara alami karena garis keturunan White Dragon King-nya. Sebagai subspesies naga, jika itu bisa menjadi jiwa roh dari garis keturunan naga sejati, itu akan sangat bermanfaat bagi evolusinya di masa depan. Pada saat yang sama, Liu Feng, yang memiliki garis keturunan Raja Naga Putih, memiliki potensi yang relatif kuat. Itu tentu saja pilihan yang sangat bagus. Tapi saat ini, Liu Feng tidak memilihnya. Meski kecewa, ia tidak memaksa dan berbalik untuk pergi. Senior, tolong tunggu sebentar. Kami memiliki begitu banyak orang di sini, mengapa Anda tidak melihatnya? Lan Xuanyu dengan cepat berkata, tidak cocok untuk Liu Feng tidak berarti dia tidak cocok untuk orang lain. Tepat pada saat ini, sesosok melompat keluar dari kerumunan. Senior, menurutmu aku bisa melakukannya? Aku juga bagus dalam hal kekuatan. Lan Xuanyu menoleh dan melihat Yu Tian berjalan keluar dari kerumunan. Yu Tian sudah melepaskan pedang Mo tanpa ragu-ragu. Tubuhnya memancarkan kekuatan garis keturunan yang kuat, dan tubuhnya sudah sangat kuat. Pada saat ini, cahaya pedangnya berkedip-kedip, membuatnya terlihat lebih tangguh. Kepala ular raksasa itu berbalik dan menatap Yu Tian. Yu Tian meraung rendah dan mengangkat pedang Mo tinggi-tinggi. Cincin jiwa ketiganya menyala, itu Mo Sword Momentum. Auranya yang kuat meningkat seiring dengan auranya dan dia tampak semakin tinggi. Dia memiliki aura yang gigih dan tragis, seolah-olah dia bisa melepaskan pedang yang menghancurkan bumi kapan saja. Ular pohon menjulurkan lidahnya dan secara bertahap mengangkat tubuh bagian atasnya yang besar. Sisik terbesar di dahinya menyala saat dengan cepat berenang menuju Yu Tian. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak Yu Tian. Pada saat berikutnya, dia sudah menyerang ke depan dan melompat tinggi ke udara. Dia memegang pedang Mo dengan kedua tangan dan menebas sisik mengkilap di kepala ular pohon. Semua orang, jangan bergerak. Melihat para siswa terkejut dengan tindakan Yu Tian, Lan Xuanyu segera mengingatkan mereka. Yu Tian secara alami tidak akan menghunus pedangnya tanpa alasan. Seharusnya ular pohon yang membuatnya melakukannya. Dengan dentang, tubuh Yu Tian dikirim terbang, tapi dia masih memegang pedang Mo dengan erat dengan kedua tangan dan tidak melepaskannya. Kepala raksasa ular pohon 10.000 tahun tidak terluka sama sekali, dan sisiknya yang besar berkedip-kedip dengan cahaya. Itu berhenti di sana seolah-olah merasakan sesuatu. Yu Tian membalik di udara dan mendarat dengan kuat di tanah. Dia terhuyung mundur beberapa langkah sebelum menstabilkan dirinya. Sungguh pertahanan yang kuat. Ular pohon 10.000 tahun menatapnya dan setelah hening sejenak, ia mengangguk. Yu Tian sangat gembira. Dia dengan cepat melangkah maju dan menyingkirkan pedang Mo-nya. Terima kasih telah memenuhi keinginanku, senior. Jangan khawatir, seperti tebasan yang saya buat barusan, tidak peduli betapa sulitnya jalan di depan, saya pasti akan mengatasi semua rintangan. Mari kita maju bersama. Aku akan membawamu melihat dunia luar. Ular pohon 10.000 tahun itu sedikit mengangguk dan menundukkan kepalanya yang besar. Setelah menerima pengingat spiritualnya, Yu Tian melompat. Kepala ular pohon ini seperti batu besar, dan bagian atas kepalanya rata. Yu Tian melompat ke atasnya dan berdiri dalam skala besar yang telah dia pukul. Ular pohon 10.000 tahun mengangkat kepalanya sedikit dan menggerakkan tubuh raksasanya, membawanya langsung ke arah asalnya. Ini jelas berarti ini sukses. Semua orang hanya bisa memilih satu roh jiwa di taman berbaring dan mendapatkan pengakuan dari satu jiwa binatang. Selain itu, dengan kultivasi mereka saat ini, tidak cocok bagi mereka untuk memilih dua jiwa roh pada saat yang sama karena tidak ada yang tahu seberapa jauh mereka akan berkembang di masa depan. Yu Tian berdiri di atas kepala ular pohon 10.000 tahun dan langsung dipenuhi rasa ingin tahu. Dia berbalik, melambai pada semua orang, dan tertawa. Saudaraku, aku akan pergi dulu. Dia baru saja masuk dan menemukan kesempatan yang menjadi miliknya begitu cepat.
Dia secara alami sangat gembira. Alasan mengapa dia memilih ular pohon 10.000 tahun ini adalah karena dia melihat kemungkinan itu membantunya. Yutian adalah master jiwa tipe penyerangan yang kuat dan fokus pada pertempuran dengan semangat yang gigih. Amplifikasi kekuatan ular pohon jelas sangat hebat. Lebih penting lagi, ular pohon raksasa tidak banyak membantu Liu Feng dalam hal kecepatan, tetapi bagi Yutian, yang memiliki mobilitas terlemah, dia akan menjadi jauh lebih gesit. Sama seperti sekarang, berdiri di atas kepala ular pohon membuatnya merasa seperti memiliki tunggangan besar di medan perang. Begitu dia bertarung, kekuatan pertarungannya secara alami akan meningkat pesat. Yang paling cocok untuknya adalah yang terbaik. Melihat sosok kepergian Yutian, tahun-tahun pertama lainnya tentu saja membuat iri. Itu adalah jiwa binatang dengan kultivasi lebih dari 50.000 tahun. Itu bisa memberi Yutian setidaknya 2 hingga 3 cincin jiwa 10.000 tahun. Semua orang tahu bahwa jiwa roh yang sebenarnya jauh lebih baik daripada jiwa roh buatan manusia. Itu lebih cerdas dan bahkan bisa membantu master jiwa dalam pertempuran. Begitu Yutian menerobos ke tingkat berikutnya dan memasuki dunia 5 cincin, kekuatan bertarungnya pasti akan meningkat pesat setelah benar-benar bergabung dengannya. Bab 518 Naga Berduri 10.000 tahun. Namun, dikenali oleh ular pohon juga memungkinkan orang lain untuk melihat manfaat dari metode Lan Xuanyu. Ular pohon telah memilih Liu Feng terlebih dahulu, Liu Feng menyerah, dan kemudian mencapai kesepakatan dengan Yutian. Ini jelas keuntungan memiliki lebih banyak orang. Lanjutkan, Lan Xuanyu segera mengingatkan semua orang untuk maju lagi. Dengan menggunakan metode yang sama, mereka membentuk formasi dan terus bergerak maju, mencari Soul Beast yang sedang beristirahat di sini. Cara ini cukup efektif. Hanya dalam waktu 1 jam, mereka telah bertemu dengan 5 monster jiwa. Selain satu yang unik dan tidak cocok untuk semua orang, termasuk ular pohon 10.000 tahun, total 4 makhluk jiwa telah memilih salah satunya. Binatang buas di sini semuanya berada di akhir masa hidup mereka dan belum menembus ke tingkat 100.000 tahun. Oleh karena itu, hampir semuanya adalah eksistensi yang kuat di atas 10.000 tahun. Ini juga alasan mengapa kesempatan ini sangat sulit didapat. Hanya dalam waktu singkat, 4 orang dari tahun-tahun pertama telah mendapat persetujuan dari makhluk jiwa 10.000 tahun yang nyata dan akan memiliki jiwa-jiwa 10.000 tahun. Efisiensi ini pasti sangat tinggi. Para siswa terpilih segera kembali dengan Soul Beast yang akan mereka buat kontrak dengannya. Mereka semua akan membuat kontrak di bawah pengawasan Emerald Swan, BG, dan berbagai tokoh besar. Kali ini, ada orang-orang dari Pagoda Roh yang datang langsung, jadi tentu saja tidak masalah untuk mengadakan upacara konversi jiwa roh. Sepertinya tidak terlalu banyak monster jiwa di taman berbaring. Setelah 1 jam pertama, keberuntungan mereka seolah habis. Setelah mencari setengah jam lagi, mereka sebenarnya tidak menemukan satu pun binatang buas. Liu Feng berdiri di samping Lan Xuanyu dan berbisik, "Kita sudah lama tidak bertemu makhluk jiwa, haruskah kita pergi ke arah lain?" Lan Xuanyu mengangguk dan berkata, "Sudah waktunya untuk berbalik. Tidak banyak binatang buas di arah ini. Atau mungkin beberapa makhluk jiwa bersembunyi di kegelapan dan tidak menyukai kita, jadi mereka tidak keluar. Kemungkinan terakhir cukup tinggi. Tidak semua makhluk jiwa mau menjadi jiwa roh manusia. Selain itu, mereka hanya tahun pertama. Makhluk jiwa yang masih memiliki umur tertentu akan lebih selektif saat memilih. Jadi mereka secara alami bersedia bergabung dengan master jiwa yang lebih kuat. Di pihak mereka, Tang Yuge terkuat hanya memiliki 6 cincin. Dibandingkan dengan para senior pengadilan negeri, bakat dan bakatnya secara keseluruhan masih kurang. Lagi pula, hanya yang terkuat yang bisa memasuki pengadilan dalam. Orang-orang dari pasukan lain juga elit di antara para elit, dan kekuatan keseluruhan mereka mungkin setidaknya 6 cincin. Kemungkinan terpilih lebih tinggi dari mereka. Satu-satunya keuntungan dari tahun-tahun pertama adalah mereka memiliki lebih banyak orang, lebih banyak jiwa bela diri dan garis keturunan. Dengan cara ini, mereka akan memiliki lebih banyak pilihan dalam hal Soul Beast. Ini juga alasan utama mengapa Lan Xuanyu tidak ingin semua orang berpisah. Di bawah situasi saat ini, situasi mereka sebenarnya tidak buruk. 4 orang dipilih, yang merupakan lebih dari sepertiga kelas. Dan masih ada waktu. Lan Xuanyu dengan cepat mengirim sinyal ke teman sekelasnya untuk mengubah arah. Semua orang berbelok dan terus bergerak ke arah lain, mencari sesuatu. Kali ini, mereka melihat binatang buas tidak jauh di depan.
Itu adalah binatang jiwa ramping yang terlihat sangat aneh. Seluruh tubuhnya ditutupi paku. Panjangnya sekitar 4 meter dan ketika kaki belakangnya menyentuh tanah, duri di tubuhnya berwarna hitam tetapi matanya berwarna perak yang aneh. Kulit di bawah paku hitam juga berwarna perak. Ia memiliki ekor yang panjangnya 3 meter. Termasuk ekor ini, panjangnya lebih dari 7 meter. Melihat binatang jiwa ini, sebagian besar tahun-tahun pertama merugi. Apa jiwa binatang ini? Mereka tidak bisa mengenalinya sama sekali. Tetapi ketika Lan Xuanyu melihat binatang jiwa ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Matanya berkedip saat dia berbisik kepada Liu Feng, ini adalah Tone Dragon. Ini adalah subspesies yang sangat langka dari ras naga dan sangat kuat. Panjang ekornya 3 meter dan pembudidayaannya 30.000 tahun. Itu harus jauh dari mencapai akhir umurnya. Ini cocok untuk Anda. Tone Dragon tidak hanya memiliki kekuatan serangan yang kuat, tetapi juga memiliki kemampuan spasial. Dalam hal kecepatan, ini juga sangat cepat. Dikombinasikan dengan kemampuan spasialnya, itu adalah salah satu subnaga terkuat dan sangat langka. Ini pasti binatang jiwa terkuat yang mereka temui hari ini. Jika yang sebelumnya memilih untuk tidur di sini karena mereka tidak dapat menembus alam 100.000 tahun, maka yang di depan mereka seharusnya tidak demikian. Tone Dragon memiliki kemampuan untuk mengolah hingga 100.000, belum lagi yang di depan mereka baru berusia sekitar 30.000 tahun dan masih dalam masa puncaknya. Hanya ada satu kemungkinan untuk muncul di sini, ia ingin menjadi jiwa roh manusia dan berkultivasi bersama manusia. Setelah menemukan Soul Beast, tahun-tahun pertama secara alami berkumpul. Tapi tidak seperti sebelumnya ketika mereka menemukan semua Soul Beast, kali ini, mereka melihat seseorang di depan Tone Dragon ini. Itu benar, sepertinya sedang berkomunikasi dengan orang di depannya. Itu adalah seorang pria muda yang tampaknya berusia 20-an. Dia mengenakan seragam pagoda roh dan pagoda 9 lantai di bahunya memiliki 3 lapis emas. Ini adalah manifestasi dari statusnya. Dia harus menjadi diaken pagoda roh. Mempertimbangkan usianya, dia jelas seorang jenius dari pagoda roh. Pemuda yang sedang berbicara dengan Tone Dragon terkejut melihat begitu banyak orang mengelilinginya. Ada lebih dari 20 orang. Mereka semua mengenakan seragam Akademi Shrek. Namun, ketika dia melihat mereka dengan jelas, dia santai. Meski ada banyak orang, mereka jelas masih anak-anak. Oleh karena itu, dia hanya melirik dan terus berkomunikasi dengan naga untuk mencoba meyakinkannya. Duri naga 10.000 tahun ini jelas tertarik padanya juga. Itu bahkan tidak melihat Lan Xuanyu dan timnya saat mengeluarkan suara lembut. Cahaya perak melintas di matanya saat berkomunikasi dengan pemuda di depannya. Lan Xuanyu tidak terburu-buru untuk berbicara dan malah menaksir perwakilan spirit pagoda. Pada saat ini, untuk dikenali oleh naga berduri, orang ini melepaskan jiwa bela dirinya. Lapisan sisik halus muncul di seluruh tubuhnya, dan tangannya berbentuk seperti cakar. Ada skala emas di dahinya. Yang terpenting, 7 cincin jiwa telah bangkit dari bawah kakinya dan berputar di sekitar tubuhnya. 5 ungu dan 2 hitam, menampilkan kekuatan yang kuat dari petapa jiwa 7 cincin. Tidak perlu bertanya, orang ini harus memiliki battle armor, dan sangat mungkin itu berada di atas level 2 kata. Dalam hal kekuatan individu, dia memang lebih kuat dari pihak Lan Xuanyu manapun. Namun, tim Lan Xuanyu telah mengalahkan senior 7 ring sebelumnya. Hua Linhan juga seorang 7 cincin, dan dia juga seorang guru jiwa 7 cincin dari Akademi Shrek. Orang di depan mereka ini seharusnya tidak lebih kuat dari yang terbaik di tahun kelima Akademi Shrek. Karenanya, semua orang tidak takut sama sekali. Selain itu, mereka tidak bisa bertarung di sini, seperti yang telah dikatakan oleh Angsa Zamrud. Seharusnya martial soul orang ini, di antara naga bumi, Velociraptor tercepat. Dan itu bukan yang biasa, itu seharusnya bermutasi atau tidak akan memiliki sisik emas itu. Frenzy, pergilah. Setelah menerima petunjuk Lan Xuanyu, hati Liu Feng sudah dipenuhi dengan keinginan. Nyatanya, setelah menyerah pada ular pohon 10.000 tahun, dia menyesalinya setelah tidak bertemu dengan makhluk jiwa yang cocok untuk waktu yang lama. Dia berpikir bahwa jika dia bersama ular pohon, dia setidaknya dapat meningkatkan kekuatannya. Selain itu, ular pohon sangat besar dan dapat diandalkan untuk mendapat dukungan selama pertempuran. Itu tidak sepenuhnya mustahil. Sekarang dia bertemu dengan binatang buas yang lebih cocok untuknya daripada ular pohon, bagaimana dia bisa melawan lebih lama lagi.
Teman kecil, ada rasa hormat saat melakukan sesuatu. Bukankah gurumu mengajarkan prinsip siapa yang datang duluan, dilayani duluan? Biarkan saya selesaikan dulu, kata Diaken Spirit Pagoda dengan sedih ketika dia melihat Liu Feng berjalan mendekat. Bab 519 membujuk. Liu Feng tidak pernah tahu apa itu ketakutan. Dia mampu mencapai apa yang dia miliki hari ini karena dia selalu berusaha sekuat tenaga. Dia tidak pernah mundur sama sekali dan berkata, adalah adil bagi siapapun untuk mengundang monster jiwa senior untuk memilihnya di taman berbaring. Apa hubungannya dengan siapa yang datang lebih dulu? Setiap orang punya kesempatannya masing-masing. Ini adalah kompetisi yang adil. Saat dia berbicara, cincin jiwa muncul di bawah kakinya. Dia meraih udara dengan tangan kanannya dan White Dragon Spear muncul di tangannya. Sisik putih setengah lingkaran halus muncul dan menutupi seluruh tubuhnya saat dia melepaskan Martial Soul-nya. Alasan utama evolusi tombak naga putihnya adalah karena garis keturunannya telah berevolusi menjadi Raja Naga Putih. Pada saat ini, dia melepaskan auranya. Meskipun dia hanya memiliki 4 cincin, itu segera menarik perhatian Ton Dragon itu. Mata Ton Dragon dipenuhi dengan keterkejutan dan keingintahuan saat menatap Liu Feng. Liu Feng berkata, "Halo, senior. Saya Liu Feng dari Akademi Shrek. Jiwa bela diri saya adalah tombak naga putih dan telah melalui kebangkitan kedua, sehingga berubah menjadi garis keturunan Raja Naga Putih. Anda adalah seorang ahli di antara makhluk jiwa tipe naga dan saya paling mahir dalam kecepatan. Kita harus lebih cocok." Ton Dragon memandang Liu Feng, lalu menatap Diaken Spirit Pagoda dengan ragu-ragu. Diakon Spirit Pagoda sangat marah. Dia hampir selesai meyakinkan Ton Dragon 10.000 tahun, tapi dia tidak menyangka akan diganggu. Tentu saja, dia mengenali Ton Dragon. Itu karena dia tahu seberapa kuat Ton Dragon sehingga dia sangat bersemangat untuk mencoba dan melihat apakah dia bisa mendapatkan persetujuannya. Binatang buas seperti yang sebelum mereka yang memilih untuk menjadi roh jiwa master jiwa bukan karena usia tua memiliki persyaratan yang sangat tinggi. Jauh lebih sulit untuk memindahkan mereka daripada ular pohon yang ditemui Lan Xuanyu dan timnya sebelumnya. Dan binatang buas yang memilih master jiwa dengan cara ini semuanya sombong. Tanpa keandalan mutlak, mereka tidak akan memilih dengan mudah. Bocah kecil, kamu sengaja membuat masalah, bukan? Diakon Spirit Pagoda memelototi Liu Feng. Jika itu adalah tempat lain, dia mungkin tidak dapat menahan diri dan dia akan bergerak. Ini adalah peluang besar yang memengaruhi masa depannya. Tapi dia tidak berani melakukannya di taman berbaring. Begitu dia bergerak, dia akan dikeluarkan secara permanen. Selanjutnya, dia mewakili Pagoda Roh. Begitu dia bergerak, Pagoda Roh akan terdaftar sebagai target yang tidak diinginkan. Liu Feng menjawab dengan tenang, persaingan yang adil, Paman. Paman, Diakon Spirit Pagoda hampir mati karena marah. Saya baru berusia awal 20-an. Diakon Pagoda Roh mengertakkan gigi. Dia tahu bahwa jika dia ingin menang, dia harus mengandalkan kemampuannya sendiri. Dia segera menoleh ke naga berduri dan berkata, "Senior, jiwa bela diriku berasal dari kebangkitan kedua jiwa bela diri Velociraptor. Jika saya ingat dengan benar, leluhur dari garis keturunan Ton Dragon sebenarnya adalah cabang dari Velociraptor. Itu hanya versi yang lebih kuat. Setelah mutasi Martial Soul saya, itu telah melahirkan Raja Velociraptors, yang merupakan garis keturunan leluhur Velociraptor yang paling murni dan paling tebal. Meskipun garis keturunan saudara junior ini mungkin lebih kuat dariku, dengan Raja Naga Putih menjadi salah satu dari 9 Raja Naga besar yang legendaris. Namun saya pikir garis keturunannya sangat tipis. Dia tidak cocok seperti saya untuk Anda." Naga duri menganggukkan kepalanya dengan cara yang sangat manusiawi dan kemudian cemberut ke arah Liu Feng, seolah bertanya, "Apakah kamu punya cara untuk membuktikan bahwa kamu lebih cocok untukku?" Liu Feng tertegun dan menoleh untuk melihat Lan Xuanyu tanpa sadar. Dia terbiasa mengandalkan Lan Xuanyu dan akan mencari kapten jika dia punya masalah. Lan Xuanyu mengayunkan tangan kanannya dan Blue Silver Grace berpola emas melesat seperti kilat dan melilit tubuh Liu Feng. Dalam sekejap, sisik Raja Naga Putih di tubuh Liu Feng memancarkan kilau yang kuat dan auranya meningkat dengan selisih yang besar. Raungan naga yang samar menjadi lebih terang dan bayangan naga putih yang samar mengelilinginya. Peningkatan garis keturunan. Diakon Pagoda Roh memandang Lan Xuanyu dengan kaget. Dia hanya memiliki 3 cincin jiwa. Pada saat berikutnya, sebelum dia dan Liu Feng dapat bereaksi,
naga duri 10.000 tahun tiba-tiba bersinar dengan cahaya perak dan muncul di depan Lan Xuanyu di saat berikutnya. Kemudian, itu melakukan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Awalnya berdiri dengan kaki belakangnya, tetapi pada saat ini, ia merangkak di bawah kaki Lan Xuanyu. Matanya dipenuhi sanjungan, dan ekornya yang besar bergoyang-goyang seperti anak anjing bukannya naga. Tuan, tolong terima saya. Pikiran Lan Xuanyu segera menerima pikirannya. Lan Xuanyu juga kaget. Dia hanya ingin membantu Liu Feng. Dia tidak mengharapkan perubahan seperti itu. Apa yang membuatnya semakin tidak bisa berkata-kata adalah Ton Dragon telah menjulurkan lidahnya dan menjilati kakinya. Itu sesanjung mungkin. Sudut mulut Diaken Pagoda Roh berkedut dan wajah Liu Feng menegang. Apa yang sedang terjadi? Cepat bangun. Lan Xuanyu mundur selangkah dan menghentikannya dari menjilatinya. Ton Dragon berdiri dan mengedipkan matanya. Kesadarannya muncul di benak Lan Xuanyu sekali lagi. Tuan, saya sangat kuat. Aku benar-benar sangat kuat. Aku sudah menunggu kedatanganmu. Saat berbicara, tubuhnya tiba-tiba memancarkan cahaya perak dan paku hitamnya tiba-tiba berubah menjadi perak. Pada saat berikutnya, tubuh raksasa itu bergetar. Dengan kilatan cahaya perak, itu benar-benar menghilang dalam sekejap. Saat muncul kembali, jaraknya sudah 100 meter. Paku di tubuhnya memancarkan cahaya perak yang menyilaukan saat dia mengayunkan ekornya yang besar. Cahaya perak meledak dari setiap paku, dan semua cahaya perak berkumpul bersama dan menembakkan cahaya perak panjang dengan ekor sebagai fondasinya. Segera, gemuruh rendah bergema di udara. Dengan suara, letupan, retakan hitam pekat muncul di langit. Dalam sekejap, kekuatan isap yang kuat datang dari langit, menyebabkan semua orang yang hadir merasa goyah. Duri di tubuh naga memancarkan cahaya perak. Pada saat berikutnya, dengan tubuhnya sebagai pusatnya, sekelilingnya tiba-tiba menjadi gelap gulita dan tubuhnya juga menjadi hitam. Itu segera berubah ganas. Tubuh raksasanya berputar dan menghilang ke dalam lubang hitam. Ketika muncul kembali, itu sudah tinggi di langit. Lubang hitam lain muncul dan cahaya perak yang tak terhitung jumlahnya meledak, berubah menjadi fluktuasi spasial yang mengerikan. Dalam sekejap, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit seolah-olah seluruh dunia akan hancur. Meskipun Diaken Pagoda Roh tahu tentang naga berduri, masih sangat jarang naga berduri muncul bahkan di zaman kuno. Baik dia dan Lan Xuanyu tahu bahwa Ton Dragon sangat kuat, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Soul Beast 10.000 tahun ini akan begitu kuat. Mengandalkan kendalinya atas ruang, jika serangan mengerikan ini ditargetkan pada semua orang yang hadir, mungkin tidak ada orang yang bisa memblokirnya. Dengan kilatan cahaya perak, semua retakan di langit menghilang. Pada saat berikutnya, itu kembali ke Lan Xuanyu dengan ekspresi menyanjung. Tuan, ketika saya berevolusi sedikit lagi, saya akan dapat membuka medan perang luar angkasa eksklusif. Jika saya dapat berevolusi ke tingkat 100.000 tahun dengan Anda dan bahkan mendapatkan kemampuan domain yang berhubungan dengan luar angkasa, Spatial Tone Domain, saya pasti akan menjadi sangat kuat. Tolong terima saya. Lan Xuanyu memang tergerak. Kekuatan yang ditampilkan oleh Ton Dragon ini benar-benar hebat, tapi di saat yang sama, dia menyadari masalahnya sendiri. Dia sama sekali tidak membutuhkan jiwa roh. Untuk apa dia membutuhkan jiwa roh? Cincin jiwanya akan muncul secara otomatis setiap saat, dan itu sama sekali tidak berasal dari jiwa roh. Karenanya, dia hanya bisa tersenyum pahit. Maaf, saya khawatir saya tidak membutuhkan jiwa roh. Jika kamu benar-benar bisa merasakan garis keturunanku, kamu seharusnya bisa mengerti. Ton Dragon tertegun dan tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Itu benar, mengapa Raja Naga Emas membutuhkan jiwa roh? Tapi guru, saya ingin mengikuti Anda. Bahkan jika aku hanya dipengaruhi oleh aura nagamu, itu akan sangat membantuku. Kalau begitu, terimalah aku sebagai pelayanmu. Saya tidak keberatan tidak menjadi jiwa roh. Kesadarannya muncul di benak Lan Xuanyu sekali lagi. Lan Xuanyu terdiam, membawa naga ke sekolah. Apa yang sedang terjadi? Juga, Soul Beast tidak diizinkan pergi ke dunia manusia. Bab 520 Persetujuan Ton Dragon. Senior, saya khawatir ini tidak akan berhasil. Aku tidak bisa membiarkanmu mengikutiku. Anda harus tahu aturan antara jiwa binatang dan kita manusia. Jika Anda ingin meninggalkan tempat ini, saya khawatir Anda hanya dapat melakukannya setelah Anda berubah menjadi jiwa roh. Meskipun saya sendiri tidak dapat memilikinya, saudara laki-laki saya ini bisa.
Garis keturunannya terbangun dengan bantuan saya, dan saya harus dapat terus membantunya memurnikan garis keturunannya. Garis keturunan Raja Naga Putih juga merupakan garis keturunan naga terbaik, dan dia unggul dalam kecepatan, jadi dia sebenarnya lebih cocok untukmu. Orang lain yang hadir hanya bisa mendengar apa yang dikatakan Lan Xuanyu kepada naga berduri, tetapi mereka tidak bisa mendengar apa yang dikatakan naga berduri melalui pikirannya. Tapi mereka bisa menebak sesuatu dari ekspresinya. Diakon Spirit Pagoda benar-benar terdiam saat ini. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki kesempatan lagi bahkan tanpa bertanya. Orang-orang dari Akademi Shrek ini benar-benar menyebalkan. Mata Liu Feng dipenuhi dengan kemegahan. Dia secara alami telah melihat Tone Dragon menampilkan kemampuannya yang kuat barusan. Raja Naga Putih memiliki kemampuan spasial, tetapi karena garis keturunannya tidak cukup murni dan kultivasinya tidak cukup kuat, karena dia masih di awal. Jika dia bisa memiliki naga duri ini sebagai jiwa rohnya, dia tidak perlu khawatir memiliki cincin kelima, keenam, dan ketujuh di masa depan. 3 cincin jiwa tingkat 10.000 tahun dibuat dari batu, dan jika keterampilan jiwa yang dibawa sekuat yang baru saja ditampilkan, tidak ada keraguan bahwa dia akan memiliki dasar yang cukup untuk masuk ke pengadilan dalam. Melihat Lan Xuanyu, lalu ke Liu Feng, Tone Dragon mengirim pemikiran lain ke Lan Xuanyu. Tuan, apakah temanmu akan selalu berada di sisimu? Lan Xuanyu berkata tanpa ragu, meskipun aku tidak bisa memastikan masa depan, kurasa kita tidak akan berpisah setidaknya selama 10 tahun. Oh benar, saya punya pertanyaan untuk Anda. Lihat, ini sepertinya buah yang diproduksi di sini yang disebut buah kaisar. Saya mendengar bahwa itu dapat memurnikan garis keturunan seseorang. Apa gunanya memakan sesuatu seperti ini untuk orang seperti Frenzy? Juga, apakah akan berguna jika aku memakannya sendiri? Saat dia berbicara, Lan Xuanyu mengeluarkan untaian buah kaisar yang dia dapatkan dari Lan Hudi dan melambaikannya di depan Tone Dragon. Mata naga berduri menjadi kosong dan ekspresinya menjadi berlebihan. Ia membuka mulutnya perlahan dan meneteskan air liur. Kemudian, tubuhnya yang besar benar-benar mulai gemetar. Buah kaisar, surga, di mana Anda mendapatkannya? Di mana Anda mendapatkannya? Lan Xuanyu kaget tapi juga senang. Dari ekspresi Tone Dragon, dia bisa mengatakan bahwa buah kaisar ini adalah keberadaan yang luar biasa. Pada saat yang sama, itu juga berarti bahwa apa yang dikatakan Lan Hudi mungkin benar. Aku menggunakan barang berharga untuk menukarnya, katanya dengan wajah tenang. Tone Dragon tiba-tiba mengangguk. Ini berguna, sangat berguna. Berikan padaku, tidak, berikan padanya. Aku bersedia menjadi pasangannya. Selama Anda memberinya 3 buah kaisar, saya bersedia melakukan apa saja. Itu mengirimkan pikirannya dengan cepat dan melompat ke sisi Liu Feng. Ia ingin menggesekkan kepalanya yang besar ke Liu Feng, tetapi ia segera menyadari masalah dengan duri-durinya. Itu hanya bisa melihat Liu Feng dan mengangguk berulang kali. Lan Xuanyu dengan cepat menyingkirkan buah-buahan itu dan mengangguk pada Liu Feng. Tidak perlu baginya untuk memberi isyarat dan Tone Dragon telah mengirimkan pikirannya, menunjukkan bahwa ia bersedia menjadi jiwa roh Liu Feng. Namun, itu juga mengangkat 2 syarat untuk Liu Feng. Salah satunya adalah memakan 3 buah kaisar dan yang lainnya mengikuti Lan Xuanyu setidaknya selama 10 tahun dan dipelihara oleh aura Lan Xuanyu. Diakon Spirit Pagoda kehilangan kata-kata, tapi dia sudah dewasa. Sementara dia sangat marah dan tidak mau, dia juga memperhatikan Lan Xuanyu. Tone Dragon itu sangat kuat, tapi itu benar-benar mengungkapkan sisi rendah hati di depan pemuda Akademi Shrek ini. Apa artinya ini? Artinya, siswa Akademi Shrek ini memiliki pengaruh yang luar biasa. Siapa sebenarnya dia? Maafkan aku, Paman. Lan Xuanyu tersenyum pada Diakon Spirit Pagoda. Diakon Spirit Pagoda mengejek dengan marah dan menatap Tone Dragon dengan enggan. Melihat tatapan menjilat di matanya saat menatap Lan Xuanyu, dia tidak punya pilihan selain berbalik dan pergi. Saat dia pergi, tahun-tahun pertama bersorak. Liu Feng mengatupkan bibirnya dengan erat dan mengacungkan jempol pada Lan Xuanyu. Ini adalah jiwa roh yang direnggut dengan paksa. Dan itu adalah Tone Dragon yang kuat selama 30.000 tahun. Semua orang tahu bahwa alasan mengapa Tone Dragon memilih Liu Feng adalah karena Lan Xuanyu. Meskipun mereka tidak tahu mengapa makhluk jiwa akan menyetujui Lan Xuanyu, kebenaran ada di depan mata mereka. Jika mereka bisa merebutnya sekali, apakah mereka bisa merebutnya untuk kedua kalinya? Lan Xuanyu memandang Tone Dragon dan berkata, Senior,
apakah kamu akan kembali dengan frenzy dulu? Bersiap untuk upacara fusi. Naga berduri menggelengkan kepalanya berulang kali dan mengirimkan pemikiran, tidak, saya ingin mengikuti guru. Aku akan berada dimanapun kamu berada. Tidak ada terburu-buru untuk mengadakan upacara. Juga, saya harus kembali dulu. Anda di sini, saya harus melaporkan masalah sebesar ini kepada Dewa Binatang. Kalau tidak, aku akan mengecewakan Dewa Binatang karena telah melindungiku selama bertahun-tahun. Saat ia berbicara, ia tiba-tiba berbalik dan berlari. Cahaya perak berkedip lagi, dan setelah beberapa kali, menghilang. Liu Feng terkejut pada awalnya, tetapi pikiran Ton Dragon dengan cepat menghampirinya. Aku akan kembali untuk menemukanmu. Dikatakan akan mencariku lagi. Saya tidak tahu kemana perginya, kata Liu Feng kepada Lan Xuanyu. Lan Xuanyu mengangguk dan berkata, seharusnya itu bukan masalah besar. Selamat, Frenzy. Liu Feng tersenyum, memperlihatkan senyum cerah yang langka. Aku tidak akan mengucapkan terima kasih kepada saudaraku. Lan Xuanyu menepuk pundaknya dan tidak memberitahu orang-orang di sekitarnya apa yang dikatakan Ton Dragon kepadanya. Apakah dia akan memberitahu Dewa Binatang di Tian? Mungkinkah garis keturunanku benar-benar garis keturunan Dewa Naga? Tapi sepertinya barusan berbicara tentang garis keturunan Raja Naga Emas. Apakah itu tentang Blue Silver Grassku yang bermotif emas? Bahkan jika garis keturunanku memiliki jejak garis keturunan Dewa Naga, itu pasti lebih rumit karena lahir dari rumput perak biru. Tapi seharusnya bukan hal yang buruk untuk memberitahu Bisgat. Panen binatang jiwa kelima mereka menyebabkan semangat semua orang terangkat sekali lagi, terutama Liu Feng. Dia tidak memilih untuk segera kembali dan memutuskan untuk terus mengikuti rekan satu timnya untuk melihat monster jiwa mana yang akan mereka temui. Liu Feng tidak terkejut dengan daya tarik Lan Xuanyu terhadap monster jiwa tipe naga. Lagi pula, dari mana garis keturunan Raja Naga Putihnya berasal? Sisik emas dan perak yang muncul di tubuh Lan Xuanyu sepertinya terkait dengan ras naga. Garis keturunannya pasti milik naga sejati dan levelnya sangat tinggi. Xuanyu, kamu tidak bisa memilih yang satu dari yang lain. Kami juga menginginkan jiwa roh yang kuat juga, Lan mungkin berbisik kepada Lan Xuanyu. Lan Xuanyu tersenyum pahit, itu tergantung pada keberuntunganmu. Namun, makhluk jiwa yang tinggal di sini tampaknya tidak pandai es dan salju. Karena lingkungan, saya khawatir tidak mudah menemukan yang cocok untuk Anda dan Qianqiu. Dong Qianqiu, yang diam-diam mengikuti di samping, menggelengkan kepalanya dan menjawab, aku tidak membutuhkan jiwa roh. Lan Xuanyu menatapnya dengan heran. Orang lain mungkin berpikir bahwa dia rendah hati, tetapi Lan Xuanyu tahu bahwa mungkin saja seorang master jiwa tidak membutuhkan jiwa roh. Kelompok itu terus mencari. Area taman berbaring ini memang sangat besar, dan mereka bertemu dengan beberapa master jiwa dari tempat lain di sepanjang jalan. Ketika seorang guru jiwa bertemu begitu banyak dari mereka, mereka biasanya akan mengambil jalan memutar dan tidak mendekat. Mereka juga bertemu dengan beberapa monster jiwa. Namun, beberapa menghindarinya ketika mereka melihatnya dari jauh. Sementara yang lain tidak menemukan guru jiwa yang cocok. Setelah 2 jam lagi, mereka hanya mendapat persetujuan dari 1 jiwa binatang lagi. Ada lebih dari 30 orang di kelas dan 6 makhluk jiwa telah mengakui mereka. Sudah 4 jam sejak mereka memasuki tempat ini. Semua orang bergerak sangat cepat saat mereka mencari. Lan Xuanyu mengumumkan bahwa mereka akan beristirahat sebentar dan beristirahat di tempat. Mereka akan terus mencari setelah beristirahat selama setengah jam.